151 bab 151 itu dia. Putri Mingyue menurunkan pinggang rampingnya dan membungkuk kepada Lu Chen. Secara logika, sebagai seorang putri suatu negara, Anda tidak perlu tunduk pada rakyat biasa. Namun, Bai Ningsuang telah mengatakan bahwa Lu Chen sangat mampu membantu Ming Hao dan merupakan orangnya sendiri. Putri Mingyue berpendidikan tinggi dan santun, jadi dia tentu tidak akan mengabaikan Lu Chen. Hadiah ini adalah ucapan terima kasih kepada Lu Chen karena telah membantu Ming Hao. Tidak perlu bersikap sopan, putri. Lu Chen mengangkat tangannya dan berkata dengan sikap tidak rendah hati maupun sombong. Dia tidak tahu banyak hal dan tidak merasa ada yang istimewa tentang hal itu. Dia memperlakukan Putri Mingyue sama seperti orang lain. Satu-satunya perbedaan adalah dia merasa bahwa apa yang dikatakan Chen Yuanliang dan Bai Ningsuang itu benar. Putri Mingyue memang sangat cantik, dengan fitur wajah yang halus dan sosok yang anggun. Dia secantik namanya, seperti bulan yang terang. Secantik Waner, maaf, Tuan Lu, karena Anda bisa membuat pil, tingkat alkemis manakah Anda? Putri Mingyue berdiri tegak dan mulai bertanya. Putri Mingyue berbicara tidak terlalu lambat atau terlalu pelan, pengucapannya jelas dan merdu, sangat enak didengar. Saya bukan seorang alkemis, saya hanya seorang alkemis amatir. Lu Chen menjawab dengan jujur bahwa dia memang bukan seorang alkemis, dia hanya seorang raja alkemis, seorang amatir. Tuan Lu, apa tingkatanmu saat ini setelah berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Putri Mingyue bertanya lagi, tingkat kedua dari alam transformasi spiritual. Lu Chen juga menjawab dengan jujur. Putri Mingyue berkata, oh, dan berhenti berbicara. Dia telah menanyakan semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan dan menemukan apa yang ingin dia ketahui. Lu Chen hanyalah seorang alkemis biasa, bahkan bukan seorang alkemis, apalagi raja alkimia. Selain itu, tingkatan Lu Chen adalah tingkat kedua dari alam transformasi roh, yang jauh lebih tinggi dari Raja Pil Muda. Raja dan Muda itu hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi makhluk spiritual. Sedikit keraguannya yang terakhir telah sirna, dan dia sepenuhnya yakin bahwa Lu Chen bukanlah Raja dan Muda. Putri Mingyue tidak mengatakan apa-apa, Lu Chen tidak tahu harus berkata apa, dan Bai Ningsuang tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di tempat kejadian menjadi sunyi dan canggung. Tuan Muda, ketua sekte ada di aula samping dan ingin bertemu Anda. Terdengar suara seperti burung penyanyi kuning. Di pintu, seorang gadis muda dengan gaun brokat putih muncul. Dia secantik bunga dan sangat cantik. Dia adalah Waner. Putri Mingyue menatap Waner, dan Waner juga menatap Putri Mingyue. Tatapan mereka bertemu, dan ada keterkejutan di mata mereka. Baiklah, Putri, Tuan Paviliun, silakan saja. Saya pergi dulu. Lu Chen membungkuk, melangkah maju, dan dalam sekejap, dia melesat pergi seolah-olah sedang melarikan diri. Apa sebenarnya yang dilakukan Bai Ningsuang? Terlalu tiba-tiba membawa sang putri ke sini tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu harus berbicara apa kepada sang putri, suasananya terlalu menakutkan. Sang putri sangat cantik dan sopan, tetapi jelas terlihat bahwa ia ingin menjaga jarak darinya. Dia tidak peduli, dia punya ambisi yang jauh di depannya dan tidak akan tinggal di dunia sekuler. Tidak mungkin baginya untuk bersama wanita sekuler. Akan menjadi masalah nyata jika sang putri menyukainya. Terlebih lagi, dia berada pada tahap awal kritis dalam memulai seni bela diri, dan energinya terutama terfokus pada latihan, dan dia belum berniat untuk menikah dan memiliki anak. Bai Ningsuang secara acak mencoba menjodohkan orang dengan wanita lain. Itu sungguh tidak perlu, aku mengaguminya. Untungnya, Waner muncul tepat waktu dan menolongnya, kalau tidak, dia akan malu entah untuk berapa lama. Aku hanya tidak tahu apakah Miao Yan benar-benar mencarinya, atau Waner sengaja membantunya. Lu Chen tidak peduli tentang itu dan pergi ke aula samping. Dia akan tahu begitu dia melihat Miao Yan. Benar saja, bukan Waner yang datang menyelamatkannya dengan sengaja, melainkan Miao Yan yang memang sedang mencari Lu Chen. Ketika Miao Yan melihat Lu Chen datang, dia segera mengambil jadwal kompetisi dan mendiskusikan masalah kompetisi dengan Lu Chen. Hingga malam harinya Lu Chen baru melihat Waner, ternyata Waner sudah lama tinggal bersama Bai Ningsuang. Adapun mengapa Waner tinggal begitu lama, Lu Chen tidak bertanya dan Waner tidak mengatakannya. Namun, Waner memberitahu Lu Chen bahwa Putri Mingyue telah pergi. Keesokan harinya, kompetisi seni bela diri secara resmi dimulai di lapangan seni bela diri dinasti Yongming. Lapangan bela diri terletak di utara kota, meliputi area seluas lebih dari 10 mil. Lapangan ini begitu besar sehingga dapat menampung 1 juta orang. Ada banyak arena kecil di lapangan seni bela diri. Tidak peduli berapa banyak sekolah seni bela diri yang mendaftar, semua pertandingan eliminasi dapat diselesaikan dalam waktu setengah hari. Kompetisi Women merupakan acara besar pada dinasti Yongming, yang mana seniman bela diri berbakat dapat dipilih. Mereka yang berada di panggung tontonan adalah anggota keluarga kerajaan, pejabat tinggi istana, atau jenderal.
Para pemimpin puncak dari kekuatan lain semuanya duduk di sisi panggung tontonan, termasuk Paviliun Dan, Paviliun Sang, dan bahkan orang-orang dari Sekte Xuantian juga ditempatkan di sini. Meskipun kekuatan ini kuat, mereka bukan milik dinasti Yongming dan tidak dapat ditaruh di meja perundingan. Setelah datang ke Chaodu selama beberapa hari, Lu Chen pergi ke Sekte Xuantian, tetapi Zhu Feichen tidak ada di sana dan dia tidak melihatnya. Namun, di sini, ia bertemu Zhu Feichen. Anak baik, alam apa yang kau miliki saat itu? Sepertinya itu adalah alam Zenyuan tingkat kedua. Baru setengah tahun, dan kau sudah mencapai alam Hualing tingkat kedua. Kau benar-benar berbakat di antara yang berbakat, iblis di antara iblis. Zhu Feichen menepuk bahu Lu Chen, wajahnya penuh emosi. Zhu Zongmen, terima kasih atas bantuanmu menyelamatkanku. Lu Chen menegakkan tubuhnya dan memberi hormat kepada Zhu Feichen dengan sopan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Itulah yang seharusnya kulakukan. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak mampu menanggungnya. Zhu Feichen terkekeh, dan ada sesuatu yang lain dalam kata-katanya, tetapi dia secara alami tidak mengatakannya langsung kepada Lu Chen. Zhu Feichen hanya tahu bahwa leluhur menghargai Lu Chen, tetapi dia tidak tahu mengapa leluhur menghargai Lu Chen. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa leluhurnya telah secara resmi menerima Lu Chen sebagai muridnya. Jika dia tahu bahwa Lu Chen adalah murid sejati leluhur, dia tidak akan berani menepuk bahu Lu Chen. Aku khawatir dia harus menepuk pantat Lu Chen. Meski begitu, sikapnya terhadap Lu Chen sudah sangat baik. Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan beberapa hari yang lalu, dia akan pergi ke paviliun dan untuk mengunjungi Lu Chen. Benar sekali, itu adalah salam. Latar belakang Lu Chen benar-benar hebat. Pertama, itu adalah guru besar Sekte Tao Xuantian, dan kemudian leluhur Sekte Tao Xuantian. Situasi ini benar-benar mengerikan. Jika dia tidak diberitahu oleh leluhurnya untuk tidak terlalu banyak membantu Lu Chen, dia akan pergi ke Dengzhou secara pribadi untuk menjadi pengawal pribadi Lu Chen. Dulu, Lu Chen tidak akan mengerti apa yang dikatakan Zhu Feichen. Semenjak aku bertemu dengan Master Badao, aku mengerti segalanya. Namun, ada banyak alasan mengapa Zhu Feichen masih pantas mendapatkan rasa hormat Lu Chen. Kamu tidak harus bermain di babak sistem gugur. Aku sudah mengatur agar kamu bermain langsung di semifinal. Zhu Feichen mengatakan demikian. Klan Xuantian adalah satu-satunya sekte yang dominan di dinasti Yongming, dan sekte besar lainnya tidak dapat ikut campur. Istana Kekaisaran lebih bergantung pada klan Xuantian, jadi kompetisi seni bela diri, sebagian besar, adalah untuk memilih bakat seni bela diri bagi klan Xuantian. Sebagai pemimpin sekte Xuantian, Zhu Feichen secara alami memiliki hak istimewa, jadi tidak sulit baginya untuk membuat pengaturan yang tepat untuk Lu Chen. Di mana Jiang Yao dari sekte Ziyun? Lu Chen hanya peduli dengan ini dan tidak tertarik dengan kompetisi. Pertarungan tersebut telah dijadwalkan selama setengah tahun, dan kini dia sedang menunggu untuk bertarung sampai mati dengan Jiang Yao di kompetisi Women. Jika Jiang Yao tersingkir di pertandingan eliminasi lainnya, bagaimana dia akan terus bermain? Anda akan bertemu dengannya di semifinal. Zhu Feichen mendongak ke panggung dan melihat Jiang Yao berdiri di samping guru besar Zhou. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus. Guru besar Zhou, bajingan itu, telah memenangkan hatinya dan mengatur agar dia langsung masuk ke babak semifinal. Dia ingin dia membunuhmu di atas panggung dan menamparkan wajahku, Zhu Feichen, di tempat. Tuan Zhou, Lu Chen juga mendongak dan melihat Jiang Yao dan seorang lelaki tua berjubah istana duduk di sebelah Jiang Yao. Orang tua berjubah istana itu tidak hanya ditemani oleh Jiang Yao, tetapi juga oleh seorang prajurit bertubuh tinggi. Prajurit jangkung itu agak lebih tua, berada di antara tua dan setengah baya, dan tampak familiar. Itu dia. Lu Chen mengerutkan kening dan mengenali siapa prajurit itu. 152 bab 152 hal yang sama. Prajurit jangkung di sebelah Grandmaster Zhou tidak lain adalah 4 pemimpin yang melarikan diri dari Lonely Mountain hari itu. Orang ini ternyata adalah orang kepercayaan guru besar Zhou. Mungkinkah pembunuhan di luar ibu kota kekaisaran hari itu diatur oleh guru besar Zhou? Lu Chen agak ragu. Guru besar Zhou memang tersangka besar, tetapi ada beberapa kontradiksi. Dilihat dari nada bicara Zhu Feichen dan guru besar Zhou tampaknya tidak akur. Guru besar Zhou ingin Jiang Yao membunuhnya di atas ring dan menamparkan wajah Zhu Feichen, jadi mengapa dia mengirim seseorang untuk membunuhnya terlebih dahulu? Meskipun dia dan guru besar Zhou bertolak belakang dan mendukung pangeran yang berbeda, dia bukanlah siapa-siapa dan membantu Ming Hao secara diam-diam. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya secara terbuka, dan kemungkinan guru besar Zhou mengetahuinya tidaklah tinggi. Lagi pula, guru besar Zhou adalah orang asing baginya, jadi tidak masuk akal baginya untuk mengerahkan begitu banyak guru untuk membunuhnya. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah bahwa keempat pemimpin itu bertindak sendiri-sendiri, dan dalang di balik layar mungkin bukan guru besar Zhou, melainkan Han Yi. Saat ini, hanya ada 2 orang yang memiliki kebencian mendalam terhadap Lu Chen, Jiang Yao dan Han Yi. Karena itu bukan Jiang Yao, pasti Han Yi.
Han Yi memang bodoh. Dia sudah sangat menderita, tapi masih belum mau belajar dari kesalahannya. Lu Chen menghela nafas tak berdaya, dan berpikir dalam hati, jika aku punya kesempatan di masa depan, aku harus pergi ke Kekaisaran Ruofeng untuk mengunjungi Han Yi. Pada saat ini, Jiang Yao juga melihat Lu Chen, dan seringai segera muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat ibu jarinya, lalu perlahan-lahan membalikkannya. Penuh provokasi, Lu Chen menanggapi Jiang Yao dengan mengangkat jari tengahnya. Dia mula-mula mengarahkan jari tengahnya ke arah Jiang Yao, lalu menggerakkannya sedikit dan mengarahkannya ke arah pemimpin keempat. Melihat kejadian itu, keempat pemimpin itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka, wajah mereka berubah drastis, dahi mereka menghitam, dan sejuta ketakutan melintas dalam benak mereka. Lu Chen, dasar bajingan kecil, kau benar-benar pembuat onar. Kenapa kau tidak mati saja lebih cepat? Kau akan membunuhku. Siapa anak ini? Dia sangat sombong. Guru besar Zhou juga melihat tindakan Lu Chen dan bertanya. Dia adalah Lu Chen, orang yang sangat dihargai Zhu Fei Chen. Jiang Yao menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Ternyata itu dia, seorang pria yang sedang sekarat. Guru besar Zhou mendengus dingin, lalu mengalihkan pandangannya dan mengalihkannya ke empat pemimpin. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, anak itu menargetkan Jiang Yao karena dia punya dendam terhadap Jiang Yao. Kenapa dia menargetkanmu? Apakah dia juga punya dendam terhadapmu? Guru, saya pernah menyinggung Lu Chen di Dengzhou. Keempat pemimpin itu menundukkan kepala dan berkata, kapan kamu pergi ke Dengzhou? Tatapan mata yang tajam tampak jelas di mata guru besar Zhou. 3 bulan yang lalu, saya pergi ke kota Dengzhou untuk mengunjungi seorang teman dan bertengkar dengan pria itu di kota itu. Keempat pemimpin itu mengerutkan kening, mata mereka berkedip, dan mereka tergagap serta mengarang alasan. 3 bulan lalu, Lu Chen masih berlatih di Gunung Jahat Besar. Kau hanya bisa bertemu dengannya dalam mimpimu. Jiang Yao, yang berdiri di sampingnya, mencibir dan mengungkap kebohongan keempat pemimpin itu di tempat. Kamu berbohong. Wajah guru besar Zhou langsung menjadi gelap. Tuan, aku seorang penjahat. Keempat pemimpin itu sangat cemas hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuh mereka dan tidak dapat membenarkan diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Jiang Yao dan membencinya sampai ke akar-akarnya. Katakan padaku, mengapa kamu ingin membunuh Lu Chen? Guru besar Zhou menginterogasinya dengan tegas. Pria kecil, pria kecil. Pemimpin keempat berkeringat deras. Dia tidak bisa berbohong atau mengungkapkan dalang di balik insiden itu, kalau tidak identitasnya akan terungkap. Dalang di balik semua ini tentu saja Han Yi, raja dan dari Kekaisaran Ruofeng. Dia adalah agen rahasia yang diatur oleh Kekaisaran Ruofeng untuk berada di samping guru besar Zhou. Dia adalah pemimpin keempat di antara 4 pemimpin. Kekaisaran Ruofeng memiliki banyak agen rahasia di dinasti Yongming, tetapi kekuatan utama telah dibawa pergi oleh Han Yi untuk membalas dendam dan dimusnahkan sepenuhnya. Termasuk 3 pemimpin pertama, semuanya terbunuh di keluarga Lu di kota Suihua. Han Yi selamat, tetapi masih menolak menyerah dan bertekad untuk membunuh Lu Chen. Untuk Han Yi, Kekaisaran Ruofeng sekali lagi mengeluarkan perintah untuk memobilisasi kelompok terakhir agen rahasia, dan membiarkannya memimpin kekuatan terakhir untuk menyerang dan membunuh Lu Chen. Hasil, semua anak buahnya tewas, meninggalkan dia sendirian. Tetapi dia masih ingin terus menjadi agen rahasia di samping guru besar Zhou dan terus mengabdi pada Kekaisaran Ruofeng. Yang paling menyebalkan adalah Lu Chen adalah seorang pembuat onar dan dia menunjuknya tepat di depan guru besar Zhou. Jiang Yao bahkan lebih hina lagi. Dia hanya menyiramkan bahan bakar ke dalam api dan membunuhnya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu menemui Grandmaster ini? Guru besar Zhou berteriak. Ketika keempat pemimpin itu melihat guru besar Zhou bersikap mencurigakan, mereka pun menyadari bahwa situasinya sudah tidak ada harapan lagi dan mereka tidak dapat menyembunyikannya lagi. Mereka pun langsung melompat ke udara dan melarikan diri dengan panik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bunuh dia, guru besar Zhou memberi perintah dengan dingin. Ya, Tuan, Jiang Yao menanggapi dan juga terbang ke udara. Tingginya 3 kaki lebih tinggi dari keempat pemimpin itu dan dia mengejar mereka. Di panggung tontonan, 2 orang terbang di udara, 1 di depan dan 1 di belakang, dengan kecepatan yang sangat cepat, yang langsung menarik perhatian seluruh penonton. Tidak lama kemudian, orang di belakang menyusul orang di depan, dan setelah 2 gerakan di udara, seseorang terbunuh. Lu Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Raungan kematian yang marah terdengar, yang kala berubah menjadi mayat dan jatuh dari udara. Pemenangnya akan terbang kembali ke udara dan mendarat di samping guru besar Zhou untuk melayaninya. Ya ampun, kompetisinya belum dimulai dan sudah ada jagoan yang bertarung satu sama lain. Kompetisi bela diri ini benar-benar menegangkan. Orang yang terbunuh adalah master tingkat 8 dari alam transformasi spiritual, tetapi orang yang membunuhnya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Oh, benar juga, lelaki yang sedang sekarat itu memanggil Lu Chen. Siapa Lu Chen? Lu Chen seharusnya menjadi tuan yang membunuhnya.
Banyak sekali orang yang berbicara dan berdiskusi di lapangan seni bela diri, dan mereka semua terkesan dengan nama Lu Chen. Tidak diragukan lagi bahwa Lu Chen adalah pemenangnya, orang yang kembali ke Grandmaster Zhou. Orang yang tidak mengenal Lu Chen semuanya berpikir demikian. Lu Chen, orang yang meninggal itu dibunuh oleh Jiang Yao, bukan olehmu. Mengapa dia lebih membencimu daripada Jiang Yao? Zhu Feichen memiliki 100.000 pertanyaan di kepalanya, dan dia benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia tanpa malu-malu bertanya pada Lu Chen. Karena akulah yang membunuhnya, Jiang Yao hanya bekerja untukku secara cuma-cuma. Lu Chen tersenyum dan menjelaskan. Ketika dia mengangkat jari tengahnya untuk menantang Jiang Yao, dia tiba-tiba mendapat ide dan memutuskan untuk mencoba pemimpin keempat untuk melihat bagaimana reaksi guru besar Zhou. Seperti dugaannya, memang ada masalah dengan keempat pemimpin itu dan mereka tidak berada di pihak yang sama dengan guru besar Zhou. Guru Zhou yang cerdik mengikuti instruksinya dan segera menjadi curiga terhadap keempat pemimpin itu. Kematian pemimpin keempat agak tidak adil. Akan tidak adil jika kita tidak membenci Lu Chen. Betapa mendalamnya, Zhu Feichen masih tampak bingung dan heran. Dia tahu hasil dari insiden itu, tetapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan insiden itu. Namun, dia tidak menanyakan hal ini lagi. Itu hanya masalah kecil, tidak masalah apakah dia mengetahuinya atau tidak. Dia memiliki masalah yang lebih penting untuk ditanyakan kepada Lu Chen. Jiang Yao itu sebenarnya berada di tingkat ke-9 alam transformasi spiritual. Zhu Feichen mengerutkan kening dan menatap Lu Chen, ada kekacauan besar di dalam dirimu. Aku tidak bisa melihat kultivasimu. Apa ranahmu? Puncak level kedua dari alam transformasi spiritual. Lu Chen berkata terus terang. Ada perbedaan 7 alam kecil, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Zhu Feichen terkejut. Aku sedang di puncak. Sama. 153 bab 153, berlatih di tempat. Bagi Zhu Feichen, terlepas dari apakah alam transformasi roh tingkat kedua merupakan puncak atau bukan, itu tetap saja sampah jika dibandingkan dengan alam transformasi roh tingkat ke-9. Meskipun demikian, pada upacara pendaftaran di kota Suangmu, Lu Chen, dengan basis kultivasinya di tingkat kedua alam Yuan sejati, berhasil mengalahkan Zhou Ruoxue, yang berada di tingkat ke-6 alam Yuan sejati, memperlihatkan kekuatan tempur yang luar biasa. Tetapi itu adalah alam Zhen Yuan, kekuatannya sangat lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan alam Hualing yang kekuatannya lebih tinggi. Ketika Lu Chen membunuh Zhou Ruoxue, dia hanya melompati 4 alam kecil, tetapi sekarang jaraknya adalah 7 alam kecil. Saat seseorang mencapai alam transformasi spiritual, satu alam kecil lagi akan memberi seseorang tambahan kekuatan dasar sebesar 400.000 jin. Dia berada di tingkat ke-9 alam transformasi spiritual, dan kekuatan dasarnya adalah 3,6 juta kilogram. Kamu baru berada di level kedua alam transformasi spiritual, dan kekuatan dasarmu hanya 800.000 kilogram. Tidak peduli seberapa banyak kamu meningkatkannya, kamu tidak dapat mencapai level ke-9 alam transformasi spiritual. Kalau ada orang yang bisa memukulmu hingga hancur hanya dengan satu tamparan, bagaimana kamu bisa melawan? Tidak, wilayah kekuasaanmu terlalu rendah. Kau tidak bisa mengalahkan Jiang Yao. Aku akan mengatur agar kau mundur dari kompetisi. Zhu Feichen membuat keputusan tanpa keraguan. Persaingan adalah hal kecil, tetapi kehidupan adalah hal besar. Jika Lu Chen dipukuli sampai mati oleh Jiang Yao, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada leluhur? Tuan Zhu, pertarungan hidup dan mati antara Jiang Yao dan saya telah disepakati setengah tahun yang lalu. Kedua belah pihak akan bertarung sampai mati dan tidak ada yang bisa mundur. Lu Chen langsung menolak. Saya yang punya keputusan akhir, bukan giliranmu. Zhu Feichen telah mengambil keputusan. Pertarungan terakhirku dengan Jiang Yao disetujui oleh seorang lelaki tua. Itu harus dianggap sebagai pelatihan bagiku. Melihat sikap tegas Zhu Feichen, Lu Chen harus mengeluarkan gurunya untuk menekan Zhu Feichen. Jika kamu mengubah kompetisi tanpa izin, orang tua ini akan sangat tidak senang jika dia tahu. Kamu bisa pergi dan menjelaskannya kepada orang tua ini. Seorang pria tua, ketika Zhu Feichen mendengar 3 kata ini, pupil matanya mengecil. Siapa lagi lelaki tua itu? Tentu saja itu leluhurnya. Lu Chen berani memanggil leluhurnya dengan sebutan orang tua. Tampaknya hubungan antara Lu Chen dan leluhurnya cukup dekat. Jika kamu jatuh ke tangan Jiang Yao, bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak akan bisa meminta maaf. Zhu Feichen berkata dengan wajah getir, silakan lihat ke langit. Lu Chen menunjuk ke langit, dan Zhu Feichen mengikuti instruksi Lu Chen dan menatap ke langit. Apakah kamu melihat sesuatu? Langit biru, apa lagi? Awan putih, apa lagi? Tidak lagi, apa isi awan putih itu? Kekuatan Zhu terbatas dan dia tidak bisa melihatnya. Ada seseorang di dalam awan putih. WHO, seorang lelaki tua. Dia mengantarmu. Zhu Feichen tiba-tiba tersadar, lalu menepuk dahinya, menyesal karena terlambat menyadarinya. Ya, Lu Chen adalah orang yang sangat dihargai oleh leluhurnya.
Bagaimana mungkin leluhurnya hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun saat Lu Chen sedang bertarung melawan seorang guru? Dia pasti mengawal kita secara rahasia. Bahkan seorang anak kecil pun memahami prinsip ini, tetapi dia sebenarnya membutuhkan Lu Chen untuk mengingatkannya. Dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun dengan sia-sia. Kalau begitu, Zhu tidak akan ikut campur lagi. Kekhawatiran Zhu Feichen berubah menjadi kegembiraan, dan dia begitu bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum, seolah-olah dia baru saja memakan kotoran madu semalaman. Nenek moyangnya ada di sana. Sang leluhur sedang mengawal kita. Dengan leluhur yang ada di sini, apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika lawan Lu Chen adalah ahli alam Yuandan, dia tidak perlu khawatir. Jika Lu Chen dalam bahaya, inilah saatnya leluhur mengambil tindakan. Siapa di sini yang bisa menjadi lawan leluhur? Jika guru besar Zhou berani keluar dan menghentikan kita, dia akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Tidak peduli apapun yang terjadi, selama leluhur masih ada, Zhu Feichen tidak akan memikul tanggung jawab apapun. Mungkin Lu Chen bertarung dengan baik, dan leluhur akan senang dan memberinya hadiah. Jika dia tidak bahagia, siapa yang akan bahagia? Melihat senyum Zhu Feichen, Lu Chen terdiam. Apa yang ada di atas awan putih? Lu Chen tidak tahu bahwa apa yang dia katakan adalah omong kosong belaka. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa menipu Zhu Feichen yang tampaknya cerdik dengan begitu mudah. Zhu Zongzu ini benar-benar, itu sungguh jebakan. Sejujurnya, Lu Chen selalu menduga bahwa Jiang Yao telah mencapai alam transformasi roh tingkat ke-6, atau bahkan tingkat ke-7. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Jiang Yao ternyata telah mencapai tingkat ke-9 alam transformasi roh, yang benar-benar melampaui ekspektasi sebelumnya. Lu Chen harus berhati-hati dan menghitung seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskan Jiang Yao. Tingkat ke-9 dari alam transformasi spiritual, kekuatan dasarnya adalah 3,6 juta kilogram. Jiang Yao adalah jenius bela diri nomor 1 di Dengzu. Konon katanya ia memiliki urat bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi, yang seharusnya dapat meningkatkan kekuatannya hingga 20%. Jiang Yao memasuki rumah guru besar dan pasti telah melatih keterampilan bertarung terbaik. Keterampilan bertarung tingkat tertinggi di dinasti Yongming adalah tingkat menengah tingkat Xuan, jadi perhitungannya didasarkan pada ini. Kemudian, dengan kualifikasi Jiang Yao, keterampilan tempur tingkat Xuan tingkat menengah setidaknya dapat meningkatkan kekuatan dasar sebesar 50%. Setelah perhitungan kasar, itu adalah hasil dari Guai Guailong, Wo. Sebenarnya beratnya 6,48 juta kilogram. Jika Jiang Yao menyerang dengan sekuat tenaga, kekuatan yang dilepaskan pasti lebih besar dari ini. Bahkan ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, tenaganya hanya 5 juta kilogram, jadi dia jelas bukan tandingan Jiang Yao. Saya kira dia hanya bisa melawan Jiang Yao dengan menggunakan Zantian. Masalahnya adalah orang luar dilarang ikut campur di arena, dan dia tidak akan mendapat dukungan Waner. Untuk memotong langit, Anda hanya dapat memotongnya satu kali. Jika Jiang Yao tidak dapat dibunuh dengan satu serangan, maka dia harus mati. Risikonya terlalu besar dan peluang keberhasilannya tipis. Menggunakan Zantian untuk membunuh Jiang Yao adalah jalan yang sulit untuk ditempuh. Kemudian, pergilah ke arah lain, ada banyak jalan lain yang bisa ditempuhnya selain jalan membunuh langit. Lu Chen menatap mutiara kekacauan. Urat energi spiritual kecil itu belum sepenuhnya terserap. Kemarin, wilayah kekuasaannya agak longgar, tetapi dia mengintensifkan latihannya sepanjang malam, menyerap meridian energi spiritual kecil, tetapi masih gagal untuk menerobos. Sekarang, tidak perlu bermain di babak sistem gugur, dan hanya duduk dan menonton saja itu membuang-buang waktu. Jika saya bisa berlatih di tempat, saya mungkin bisa membuat terobosan sebelum masuk ke lapangan. Tuan Zhu, apakah Anda punya cara untuk mengisolasi saya di sini? Lu Chen tiba-tiba berbisik kepada Zhu Feichen, aku hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus level ketiga alam transformasi spiritual. Aku perlu berlatih di tempat, tetapi teknik yang aku latih cukup istimewa dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Biarkan aku memikirkannya. Zhu Feichen mengerutkan kening dan berpikir keras. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Zhu Feichen menepuk pahanya dan berkata, baiklah. Aku akan mencari master formasi untuk membangun formasi isolasi agar tidak ada yang mengintip. Susunan isolasi kecil, tingkatnya sangat rendah, saya juga bisa membangunnya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, masalahnya adalah formasi ini hanya dapat menghalangi mata-mata, tetapi tidak dapat mencegah kebocoran napas atau energi spiritual. Sebenarnya, membocorkan napas sendiri bukanlah masalah besar. Dia hanya bisa membuat alasan untuk membungkam orang lain. Kuncinya adalah jangan sampai auranya bocor. Seberapa kaya energi spiritual yang dipancarkan oleh meridian energi spiritual kecil. Itu ratusan kali lipat energi spiritual di atas Chaodu. Kalau sampai bocor, bukannya bakal terjadi kekacauan di TKP. Meridian energi spiritual kecil di tangannya adalah rahasia. Jika orang lain mengetahuinya, itu akan menjadi masalah besar.
Ini mudah. Aku akan menggunakan energi sejatiku untuk menutupi lingkaran sihir dengan lapisan energi sejati. Tidak ada aura yang bisa bocor keluar. Zhu Feichen berkata, setelah kau menyelesaikan latihanmu, aku akan melepaskan perisai esensi sejati. Bagaimana menurutmu? Bagus. Lu Chen sangat gembira. Tepat saat Lu Chen hendak membangun lingkaran sihir isolasi kecil, seseorang berjalan turun dari panggung tontonan dan berjalan langsung ke arahnya. 154 Bab 154 Belajar sebelum pertempuran. 3 orang turun dari tribun penonton, Ming Hao, Ming Yue dan Xin Yue, dan langsung menarik perhatian semua orang. Pangeran keempat Ming Hao dan Jenderal kanan Xin Yue keduanya merupakan tokoh penting di istana. Khususnya, Putri Ming Yue, mengenakan jubah Phoenix dan cincin emas, tampak seperti manusia di bawah sinar bulan yang cerah, menarik perhatian banyak pria. Bertemu dengan Pangeran keempat, Putri Ming Yue, dan Jenderal Xin. Zhu Feichen dan yang lainnya memberi hormat dengan cepat. Hanya Lu Chen yang tidak bereaksi. Dia masih linglung, berdiri di sana dengan bodoh, mengeluh dalam hatinya. Ini, apa sebenarnya yang dilakukan keempat pangeran ini? Bukankah lebih baik untuk tetap berada di tribun penonton dan menonton pertandingan? Tidak ada emas yang bisa diambil di bawah, jadi mengapa harus lari ke sini? Saya baru saja akan mulai bekerja, bagaimana saya bisa memulainya sekarang karena kalian sudah ada di sini? Tuan muda, bangun, bangun. Wanner yang ada di belakangnya melihat Lu Chen sedang linglung dan takut dia akan bersikap kasar kepada orang lain, jadi dia segera menariknya. Ah, jadi pangeran keempat ada di sini. Lu Chen kemudian tersadar, melihat semua orang telah selesai memberi salam, dia juga ingin membungkuk, tetapi ditahan oleh Ming Hao. Kamu adalah sahabatku, tidak perlu bersikap sopan. Ming Hao berkata sambil tersenyum. Jenderal Xin, Putri Ming Yue. Lu Chen menangkupkan tinjunya ke arah Xin Yue dan Putri Ming Yue, melakukan hormat prajurit, dan dengan santai menyapa. Tanpa diduga, Xin Yue dan Putri Ming Yue memberikan hadiah besar sebagai balasannya. Xin Yue membungkuk dalam-dalam, dan Putri Ming Yue menundukkan tubuhnya dan membungkuk dalam-dalam. Alhasil, banyak warga sekitar yang kaget saat melihat kejadian tersebut. Siapakah pemuda ini? Tidak perlu memberi hormat kepada pangeran keempat, tetapi sang jenderal dan sang putri harus memberi hormat kepadanya. Apa latar belakang mereka? Tampaknya tidak ada seorang pun yang sehebat ini di ibu kota kekaisaran. Xiao Wan. Setelah Putri Ming Yue selesai memberi salam, dia berjalan ke arah Wanner dan menariknya ke samping. Mereka tampak sangat akrab satu sama lain dan berbicara dengan suara pelan dan berbisik. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Yang satu secantik bulan yang cerah, yang satu lagi berwajah lembut. Ketika kedua gadis itu bersama, mereka sama cantiknya dan langsung menarik perhatian banyak pria. Lu Chen sangat terkejut. Kedua wanita ini tidak selevel, jadi bagaimana mereka bisa bersama? Mungkinkah Putri Ming Yue jatuh hati pada Wanner? Ingin membawa Wanner ke istana untuk melayaninya. Saat dia tengah melamun, suara Ming Hao membawa Lu Chen kembali ke dunia nyata. Saudara Lu, lawanmu Jiang Yao meninggalkan Sekte Ziyun 3 bulan lalu dan bergabung dengan Guru Besar Zhou. Guru Besar Zhou menginvestasikan sejumlah besar sumber daya pada Jiang Yao dan menjadikannya master tingkat 9 alam transformasi spiritual dalam waktu singkat. Aku khawatir pertempuran ini akan sulit bagimu. Kata Ming Hao, terima kasih atas perhatianmu, Pangeran keempat. Pertempuran ini sudah diputuskan setengah tahun yang lalu. Kita harus berjuang meskipun itu sulit. Kata Lu Chen, Pangeran keempat ingin Tuan Muda Lu mengundurkan diri dari kompetisi. Tidak penting apakah dia bermain dalam pertandingan ini atau tidak. Bagi semua orang, keselamatan Tuan Muda Lu adalah hal yang paling penting. Xin Yue melirik Ming Hao dan menyela. Sebenarnya, Xin Yue mengatakan ini atas nama Ming Hao, karena mengingat identitas Ming Hao, tidaklah nyaman bagi Lu Chen untuk mengakui kesalahannya. Karena itu, Xin Yue bersedia menanggung kesalahannya. Siapakah identitas Lu Chen? Raja Pil Agung tingkat 9. Dia adalah orang di balik dan pavilion. Dia adalah tokoh kunci dalam menstabilkan komunitas bisnis. Ming Hao mengandalkan Lu Chen untuk membantunya. Meskipun dia benar-benar ingin meminta Lu Chen untuk mundur dari kompetisi dan mengakui kekalahan, apakah dia berani mengatakannya dengan lantang? Perseteruan antara Jiang Yao dan aku sudah berlangsung lama. Perseteruan itu dibawa dari kota Suangmu. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dia dan aku harus mematuhi kesepakatan kita dan menyelesaikannya dengan kekerasan di atas ring. Ini sudah berakhir untuk selamanya. Sikap Lu Chen tegas dan nadanya keras, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Zhu Feichen, yang berdiri di sampingnya, mengirim pesan kepada Ming Hao, mengatakan kepadanya untuk tidak membujuknya lagi, bahwa Lu Chen akan baik-baik saja di atas ring, dan meminta Ming Hao untuk kembali. Tanpa diduga, Ming Hao khawatir dan berpura-pura berbicara dengan Bai Ningsuang dan menolak untuk pergi. Jika Ming Hao tidak pergi, Xin Yue tentu saja tidak akan pergi. Dan Putri Ming Yue mengobrol dengan gembira dengan Wanner, dan tampaknya dia tidak akan pergi untuk sementara waktu. Lu Chen hampir merasa cemas.
Jika mereka tidak pergi, apakah dia akan membuat lingkaran sihir dan berlatih di depan mereka? Pada saat ini, Zhu Feichen mengirim pesan, bangun saja lingkaran sihir itu. Keempat pangeran itu adalah orang-orang kami sendiri dan tidak akan membocorkan urusan Anda. Dalam kasus ini, Lu Chen tidak berdaya dan tidak bisa bersikap rendah hati. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk susunan isolasi kecil tidak banyak. Yang dibutuhkan hanyalah pil binatang buas dan beberapa ramuan obat umum, yang semuanya terkandung dalam Chaos Bed. Lu Chen menggosok ramuan-ramuan itu menjadi bubuk dan menaburkannya ke arah tertentu sebagai dasar susunan. Ia kemudian menggunakan pil binatang tingkat kedua sebagai pusat susunan, dan susunan itu pun selesai. Hal terpenting tentang susunan isolasi kecil adalah membukanya, yang memerlukan sejumlah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah hal yang mudah bagi Lu Chen. Dengan satu pikiran, kekuatan jiwa yang lebih kuat disuntikkan ke pusat formasi. Lingkaran sihir isolasi kecil segera diaktifkan, dan diaktifkan secara diam-diam, sehingga sulit bagi orang yang berada jauh untuk menyadarinya. Ketika lingkaran sihir Zhu Feichen dan yang lainnya diaktifkan dan matang, mereka mengirimkan energi sejati yang kuat untuk memberkati lingkaran sihir tersebut, membuat lingkaran sihir tersebut membentuk lapisan penutup energi sejati. Perisai energi sejati itu seperti lapisan kabut. Dari luar, orang hanya bisa melihat sosok Lu Chen yang samar-samar di dalam. Ketika Lu Chen melihat keluar, semuanya terlihat jelas dan tidak ada halangan apapun. Lingkaran sihir itu menghalangi semua mata yang mengintip, dan perisai esensi sejati menghalangi kebocoran napas internal. Baru pada saat itulah Lu Chen merasa nyaman untuk mengeluarkan meridian energi spiritual kecil, duduk bersila, berlatih 9 naga kembali ke satu seni, membangkitkan meridian bela diri naga api, dan dengan panik menyerap energi spiritual dari meridian energi spiritual kecil. Apa yang dia lakukan? Ming Hao dan yang lainnya sangat terkejut. Cepatlah berlatih, Zhu Feichen berkata sambil melepaskan energi sejatinya. Perisai esensi sejati harus terus-menerus memasok esensi sejati, jika tidak maka tidak akan bertahan lama. Apakah sudah terlambat untuk berlatih sekarang? Xin Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu, itu yang dia tanyakan, saya hanya membantu. Zhu Feichen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang lain, Putri Ming Yue, juga terkejut dengan perilaku Lu Chen. Akan tetapi, dia tidak bertanya apa-apa lagi dan terus berbicara pelan kepada Waner. Di panggung tontonan, Guru Besar Zhou dan Jiang Yao juga memperhatikan perilaku Lu Chen yang tidak biasa. Dalam keraguan, Grandmaster Zhou melepaskan indera spiritualnya untuk memata-matai, namun terhalang. Itu benar-benar menghalangi kesadaran guruku. Ada susunan penghalang di dalamnya. Itu pasti ulah hantu tua Zhu Feichen. Aku hanya tidak tahu apa yang Tuan Zhu minta anak itu lakukan di sana. Guru Besar Zhou mendengus, sangat tidak puas. Kalau saya tidak salah, dia seharusnya berlatih di sana. Kata Jiang Yao, bisakah dia melakukannya di menit terakhir? Guru Zhou mendengus lagi, saya benar-benar tidak bisa menahannya. Kata Jiang Yao, guru besar ini telah banyak berinvestasi padamu. Kau harus membunuh bocah itu hari ini dan memberi pelajaran pada hantu tua Zhu Feichen. Guru Besar Zhou berkata tanpa ekspresi, jangan khawatir, Grandmaster. Aku tahu persis seberapa kuat Lu Chen. Selama dia melangkah ke panggung, aku akan membunuhnya dalam 3 gerakan. Jiang Yao berbicara dengan nada tegas dan tampak percaya diri. Tak lama kemudian, semua sekte bela diri yang berpartisipasi telah tiba, dan penonton di luar dipenuhi orang, jumlahnya lebih dari 1 juta, membentang sejauh mata memandang. Setelah ketua juri berbicara, kompetisi seni bela diri dimulai dan babak eliminasi segera dimulai. Pertarungan berlangsung sengit di setiap arena, dan pergulatan antar sekte bela diri utama sedang berlangsung gencar. 155 bab 155, tingkat ketiga transformasi spiritual. Rangkaian isolasi menghalangi suara dari luar. Meskipun teriakan memekakkan telinga terdengar di luar, di dalam formasi itu sangat sunyi. Lu Chen tidak tertarik menonton pertandingan di luar. Sebagian besar pengikut Wumen berada pada tingkat kedua alam transformasi spiritual, dan hanya sedikit yang berada pada tingkat ketiga alam transformasi spiritual. Murid Wumen yang telah mencapai alam transformasi spiritual tingkat keempat atau lebih sangatlah langka. Bagi Lu Chen, yang kekuatan tempurnya melampaui tingkat ke-8 alam transformasi spiritual, kompetisi itu hanyalah perkelahian antar anak-anak dan tidak ada yang layak ditonton. Pada saat ini, Lu Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi, melepaskan pusaran hisap terkuat, dengan panik mengekstraksi energi spiritual dari meridian spiritual kecil. Karena semakin banyak energi spiritual yang diserap, semakin banyak pula esensi sejati yang diubah. Kapasitas tubuh untuk membawa esensi sejati telah mencapai batasnya dan mulai terisi. Hambatan di tingkat kedua alam transformasi spiritual menjadi semakin longgar. Babak eliminasi di luar berlangsung sangat cepat. Kekuatan bertarung para murid dari setiap sekte seni bela diri bervariasi, dan sebagian besar pertandingan berakhir dalam 10 gerakan.
Selain itu, ada banyak arena yang didirikan di ibu kota, sehingga babak eliminasi semuanya selesai hanya dalam waktu 2 jam. Sebanyak 36 murid yang kuat maju ke babak berikutnya. Di antara 36 murid women ini, setidaknya setengahnya dipilih oleh sekte Suantian lainnya dan dapat menjadi murid Suantian. Mereka yang tidak dipilih oleh sekte Suantian lainnya akan dijemput oleh orang-orang besar di Chaodu dan memiliki masa depan yang cerah. Babak berikutnya akan menjadi kompetisi kekuatan tempur jarak menengah. Dua kontestan terkuat harus dipilih untuk memasuki semifinal dan bersaing memperebutkan kejuaraan dengan Jiang Yao dan Lu Chen. Jiang Yao dan Lu Chen langsung menempati 2 tempat di semifinal, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara sekte seni bela diri utama. Akan tetapi, betapapun tidak puasnya mereka, tidak ada seorang pun yang berani berdiri dan menentangnya. Satu tempat diambil oleh Zhu Feichen, dan tempat lainnya diambil oleh guru besar Zhou. Keduanya adalah ahli bela diri terkuat di istana. Siapa yang berani bicara? Mencari kematian. 1 jam kemudian, 2 tempat semifinal pun terambil, yakni murid dari sekte Diling di Suzhou dan murid dari sekte Qingyan di Lanzhou. Basis kultivasi kedua murid ini sangat tinggi, yang satu berada di puncak level ke-5 alam transformasi roh, dan yang lainnya berada di level ke-6 alam transformasi roh. Keduanya telah mencapai standar para tetua sekte Wu. Di babak kedua kompetisi, keduanya mengalahkan lawan-lawan mereka sepenuhnya dan tidak bertemu satu pun lawan. Pada undian semifinal, Miao Yan maju sebagai pemimpin sekte Feixia dan membantu Lu Chen berduel imbang melawan murid sekte Qingyan. Kelompok lainnya tentu saja Jiang Yao versus pengikut sekte Diling. Dua kompetisi digelar di 2 panggung pada waktu yang sama, rapi dan teratur. Semifinal akan segera dimulai. Silakan undang keempat murid untuk memasuki tempat pertandingan. Setelah pengumuman ketua juri, 3 murid memasuki tempat tersebut, tetapi Lu Chen tidak terlihat. Bagaimana dengan lawanku? Apakah dia terlalu takut untuk maju? Murid sekte Qingyan tertawa terbahak-bahak. Dia berada di level ke-6 alam transformasi roh. Saat ini, tidak ada murid dari sekte Wu yang lebih tinggi darinya. Alam kedua orang yang langsung masuk semifinal tidak diketahui, tetapi tidak mungkin setinggi itu. Benar, dia lama sekali muncul. Mungkin dia demam panggung. Orang macam apa ini? Dia menempati tempat itu tapi tidak bermain, dan dia menempati toilet tapi tidak buang air besar. Dia benar-benar tidak tahu apa maksudnya. Sungguh pemborosan tempat. Jika tempat itu dibebaskan, setidaknya 1 murid lagi akan mendapat manfaat darinya. Para pemimpin sekte bela diri utama semuanya berbisik satu sama lain, sebagian menyatakan penghinaan, dan lebih banyak lagi menyatakan ketidakpuasan. Di antara jutaan penonton di tempat kejadian, beberapa di antara mereka mulai merasa gelisah. Hakim ketua tidak berdaya dan harus melihat Zhu Feichen. Itulah kuota yang telah diambil Zhu Feichen, dan itu harus diselesaikan oleh Zhu Feichen. Dia masih berlatih dan akan segera keluar. Biarkan kelompok lain bertarung terlebih dahulu. Saat Zhu Feichen mentransfer energi sejatinya ke dalam lingkaran sihir, dia berbicara kepada ketua hakim. Berlatih sekarang, apakah sudah terlambat? Berlatih di tempat adalah hal yang aneh. Dengan waktu yang sesingkat itu, apa yang bisa kita capai? Banyak orang di tempat kejadian tertawa. Namun, ketua juri tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Zhu Feichen dan membiarkan kelompok Jiang Yao bertarung terlebih dahulu dan menenangkan masa. Bukankah dia pernah membunuh master tingkat 8 dari alam transformasi spiritual sebelumnya? Ya, aku juga mengenalinya, dia adalah Lu Chen. Ya, orang itu memanggil namanya sebelum dia meninggal. Ketika mata semua orang tertuju pada cincin kelompok lain dan mereka melihat penampilan Jiang Yao dengan jelas, banyak orang mulai berteriak. Semuanya, namaku Jiang Yao, dan aku dari sekte Ziyun di Dengzhou, bukan Lu Chen. Seperti yang dijelaskan Jiang Yao, dia menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata dengan nada sarkastis, Lu Chen yang kamu bicarakan masih berlatih dengan serius di lingkungan itu. Kurasa begitu dia keluar, kultivasinya akan sangat tinggi sehingga akan menggemparkan dunia. Jika kultivasimu tinggi, kau tidak akan berlatih di medan perang. Benar sekali, jika dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan berdiri tepat di atas ring, siapa yang berani melawannya? Aku berbicara dengan nada sarkastis, apa kau tidak mendengarnya? Banyak orang berkata, Jiang Yao tidak lagi memperhatikan hal-hal ini. Dia menatap murid-murid sekte roh bumi yang berwajah hijau di seberangnya, tersenyum meremehkan, dan bertanya, bagaimana, apakah kalian ingin bertarung lagi? Setidaknya kau harus menunjukkan kemampuanmu di atas ring. Murid sekte Diling gemetar ketakutan. Jiang Yao memiliki kemampuan untuk membunuh seorang kultivator alam transformasi roh tingkat 8. Dia hanyalah seekor semut di depannya. Maumu, Jiang Yao terkekeh, dan auranya meledak. Tekanan dari alam transformasi spiritual tingkat ke-9 menyapu dan langsung menekan para pengikut sekte roh bumi. Saya menyerah. Wajah murid sekte Diling berubah drastis dan dia berbicara cepat. Tidak ada cara untuk melawannya. Dia hanya berada di puncak level ke-5 alam transformasi spiritual, 4 alam kecil di belakang orang lain, kecuali dia sudah lelah hidup.
Jiang Yao tertawa, menarik kembali tekanannya, menoleh untuk melihat Lu Chen, dan mencibir, Tuan Lu, jika Anda tidak keluar, Anda akan didiskualifikasi dari kompetisi. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi kura-kura selama sisa hidup Anda? Mendengar ini, Zhu Feichen dan yang lainnya menjadi marah. Jiang Yao terlalu sombong. Seseorang hendak membantah Jiang Yao, tetapi suara Lu Chen datang dari dalam perisai Zhen Yuan. Kamu, Jiang Yao, bersembunyi di rumah guru besar seperti kura-kura, dan kamu masih berani mengkritik orang lain. Kamu tidak tahu malu, tetapi guru besar Zhou masih memiliki harga diri. Satu kalimat saja hampir membuat Jiang Yao tercekik sampai mati. Saat itu, guru besar Zhou sedang minum teh. Ia tersedak ketika mendengar kata-kata itu dan menyemburkan teh panas yang mendidih ke mulutnya. Pangeran tertua, yang duduk di hadapan guru besar Zhou, langsung pucat pasi. Guru besar Zhou sangat marah hingga ia hampir sama marahnya seperti seorang Buddha yang meninggalkan tubuhnya dan naik ke surga. Jika ia tiba-tiba meninggal, ia pasti akan dibuat marah oleh Lu Chen. Jika kau, Lu Chen, punya dendam terhadap Jiang Yao, pergilah dan duelo dengan Jiang Yao. Mengapa kamu memintaku mengambil air tanpa alasan? Apakah Grandmaster ini begitu mudah untuk diganggu? Lu Chen, kamu berhasil. Guru agung ini sangat terkesan padamu. Setelah kamu meninggal, aku akan menggantung tubuhmu dan menjemurnya di bawah sinar matahari selama 3 hari. Tentu saja guru besar Zhou tidak akan mengambil tindakan, karena Lu Chen dilindungi oleh hantu tua Zhu Feichen, jadi dia tidak bisa membunuh Lu Chen bahkan jika dia mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, dengan adanya Jiang Yao, Lu Chen pasti akan mati. Klik, sebuah ledakan keras terdengar dari perisai Zhen Yuan. Setelah beberapa saat, perisai energi sebenarnya menghilang, lingkaran sihir hancur, dan sosok Lu Chen muncul dengan jelas. Pada saat ini, Lu Chen sedang bersemangat dan napasnya terengah-engah. Dia telah membuat terobosan. Selamat, akhirnya saya berhasil mencapai terobosan. Jiang Yao tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit nada meremehkan dalam tawanya, dia telah menerobos ke alam yang sangat menakjubkan, alam transformasi spiritual tingkat ketiga. Jutaan orang di tempat kejadian semuanya tercengang. Itu saja, tingkat ketiga dari alam transformasi spiritual. Sebuah dunia yang sangat menakjubkan. Begitu keluar, apakah akan mengejutkan dunia? Mengambil tempat di semifinal dengan tingkat kultivasi ini. Apakah Anda layak bagi masyarakat dunia? Tanah ini tenggelam. Apakah Anda di sini untuk membuat orang tertawa? 156 bab 156, amukan sudah dekat. Ayo, ayo dan berkompetisi. Jangan takut, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Murid Sekte Qingyan tersenyum dan menatap Lu Chen seolah melihat emas, matanya bersinar. Murid Sekte Diling bertemu dengan seorang kultivator di alam transformasi spiritual tingkat ke-9 dan dia langsung berlutut. Dan dia, beruntung sekali, awalnya dia mengira lawannya pasti berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-6, kalau tidak, bagaimana dia bisa langsung mendapat tempat di semifinal. Awalnya ia mengira akan menghadapi pertarungan sengit di babak semifinal, beradu dengan lawannya hingga bumi runtuh dan matahari serta bulan meredup. Ia mungkin kalah, tetapi ia pasti akan kalah dengan terhormat dan meninggalkan kesan yang mendalam. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya ternyata berada di alam transformasi spiritual tingkat ketiga, dan dia baru saja menerobos dan bahkan belum mengkonsolidasikan alamnya. Kirimi dia makanan. Aku suka kalimat ini, aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Lu Chen tersenyum tipis, melangkah maju, dan dalam sekejap, dia sudah berada di atas panggung, berdiri di hadapan para murid Sekte Qingyan. Kalian cukup lucu, aku sangat menghargai itu. Apakah kalian punya hal lain untuk dikatakan? Terima kasih kepada guruku, terima kasih kepada Cao Du, terima kasih kepada kompetisi Women, terima kasih kepada Master Zhu dari Sekte Xuantian, dan terima kasih kepada semua orang yang mendukungku. Para pengikut Sekte Qingyan meletakkan tangan mereka di dada dan mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua orang yang hadir. Hei, ada apa denganku? Zhu Feichen bertanya, jika Master Sekte Zhu tidak mengambil tempat ini, aku tidak akan bisa bertemu lawan rendahan di level ketiga alam transformasi spiritual di semifinal. Aku harus berterima kasih kepada Master Sekte Zhu. Para pengikut Sekte Qingyan segera memberi hormat sebagai tanggapan. Kemarilah dan ucapkan terima kasih padaku setelah kau mengalahkan Lu Chen. Zhu Feichen mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Kemudian, Zhu Feichen mengirim pesan kepada ketua-tetua Sekte Xuantian, melarang penerimaan murid manapun dari Sekte Qingyan mulai hari ini dan seterusnya selama 10.000 tahun. Apakah kamu sudah selesai mengucapkan terima kasih kepadaku? Lu Chen bertanya, sudah berakhir, seorang murid Sekte Qingyan berkata. Kalau begitu, mari kita mulai. Aku sedang terburu-buru. Kata Lu Chen, aku juga sedang terburu-buru. Jika aku mengalahkanmu, aku akan masuk ke babak final dan pasti mendapat tempat kedua. Pengikut Sekte Qingyan tertawa. Melihat orang ini terlalu banyak bicara, Lu Chen menjadi sedikit tidak sabar dan langsung menamparnya.
Tamparan itu secepat angin, secepat kilat, dan sekuat gunung, beratnya 2,4 juta pon. Wah, murid Sekte Qingyan masih tertawa, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan tamparan di wajahnya. Dia terpental dan jatuh keluar arena. Wow, jutaan penonton terkejut. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya juga tercengang. Bahkan Zhu Feichen, Ning Hao dan Xin Yue tercengang. Putri Ming Yue, yang menyaksikan pertempuran dengan acuh tak acuh, juga menunjukkan ekspresi terkejut pada saat itu. Pihak lain 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Chen. Belum lagi hal lainnya, hanya dalam hal kekuatan dasar, dia memiliki 1,2 juta pound lebih banyak darimu, Lu Chen. Kamu, Lu Chen, benar-benar menamparkan lawan dan memukulnya, dan menjatuhkannya dari ring. Lawan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan kamu menang begitu cepat, apa yang terjadi? Putri Ming Yue tak kuasa menahan diri untuk tidak menyeka air matanya. Apakah karena ia tidak beristirahat selama latihannya tadi malam sehingga ia berhalusinasi hari ini? Namun, orang-orang ini belum pernah melihat Lu Chen menunjukkan kekuatannya, dan tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya, jadi mereka terkejut. Di sisi lain, Wan Er, Miao Yan dan Bai Ningsuang tidak bereaksi sama sekali dan menanggapinya dengan acuh tak acuh. Mereka pada dasarnya tahu betapa tidak normalnya kekuatan bertarung Lu Chen. Wan Er, mengapa kamu tidak terkejut? Putri Ming Yue bertanya. Mengapa saya harus terkejut? Wan Er bingung. Tuan muda Anda baru saja mengalahkan seorang master tingkat ke-6 dari alam transformasi spiritual. Apakah Anda tidak senang? Tingkat ke-6 alam transformasi spiritual tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak cukup bagi tuan muda untuk mengisi giginya. Kemampuan bertarung tuan mudamu sangat kuat. Wah, wah, wah. Seberapa kuat? Hanya mereka yang telah mencapai tingkat ke-9 alam transformasi spiritual yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan tuan muda. Wan Er mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan bangga, satu beban berkurang tidak akan berhasil. Ya, Putri Ming Yue menoleh dan menatap Lu Chen, lalu berkata dengan tenang, pertandingan berikutnya yang akan dia hadapi adalah melawan seorang master tingkat 9 dari alam transformasi spiritual. Bisakah dia melampaui 6 alam minor dan bertarung melawannya? Tentu saja bisa, kata Wan Er dengan tegas. Sekte Qingyan, kalah. Mendengar teriakan keras dari ketua hakim, pengikut Sekte Qingyan menjadi bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah ini suatu kerugian? Saya belum bertindak. Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi? Kau sudah selesai. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana kau bertarung. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat Lu Chen, tetapi dia cukup beruntung untuk menang hanya dengan satu tamparan. Apakah orang dari Sekte Qingyan itu idiot? Dia masih kalah seperti ini. Sungguh memalukan. Dulu dia sangat sombong, tapi dia tidak tahan ditampar. Sekarang dia bisa tidur. Para murid Sekte Qingyan memiliki masalah dengan IQ mereka. Kurasa mereka tidak mengikuti jalan seni bela diri, tetapi jalan yang buruk. Banyak sekali orang yang berbicara dan menunjuk ke arah kejadian itu. Murid Sekte Qingyan dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu yang mendalam, lalu pergi dengan rasa malu. Anda, Lu Chen berdiri di atas panggung, wajahnya tiba-tiba berubah dingin, dia menunjuk Jiang Yao di sisi lain panggung, dan berteriak, kemarilah. Saat suara Lu Chen yang mendominasi terdengar, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Lu Chen, dan mereka tidak dapat mengerti dari mana Lu Chen mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang master tingkat 9 di alam transformasi spiritual. Kau pikir kau siapa? Kau menyuruhku datang, jadi aku akan pergi ke sana, kan? Jiang Yao mendengus dingin, tidak tertipu, tetapi belajar untuk melawan. Jika kamu ingin datang, datanglah, aku akan menunggumu di sini. Bisakah kamu datang? Lu Chen mencibir. Tidak, aku tidak akan datang bahkan jika kau membunuhku. Jiang Yao memiliki ekspresi penuh tekad di wajahnya, berdiri tegak dengan sikap yang mengesankan bagaikan gunung, jubah awan ungunya berkibar tertiup angin, memberinya aura seorang ahli bela diri. Jari matahari berapi-api, dengan satu jari, dia menyerang dari jarak jauh. Kekuatan jarinya seberat gunung, menyebabkan ruang bergetar dan menghancurkan gunung-gunung. Jiang Yao tidak pernah menyangka Lu Chen akan tiba-tiba menyerang, dan dia melakukannya di seberang arena, jadi dia benar-benar lengah. Ketika Jiang Yao mendapati sidik jari menekan dirinya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mengancam nyawanya, ia berkeringat dingin dan segera terbang ke udara untuk menghindari serangan itu. Ledakan, sidik jari itu menekan langsung pada cincin itu, meledakkannya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Akibat ledakan itu sangat kuat, seperti gelombang udara besar yang naik dan menghantam Jiang Yao di udara. Jiang Yao menjadi cemas dan menghindari gelombang udara, berputar ke bawah dan menginjak platform lain. Lalu, dia melihat wajah yang dikenalnya dari dekat, wajah yang paling tidak ingin dia lihat. Lalu, dia menyadari lawan siapa yang telah dia hadapi, dan dia sangat menyesalinya sampai-sampai dia ingin menghentakkan kakinya. Ada banyak tempat untuk mendarat, tetapi kamu memilih untuk mendarat di arena Lu Chen. Sungguh sial. Kau lebih baik mati daripada datang ke sini, bukan? Lu Chen berkata sambil tersenyum.
Jutaan penonton di tempat kejadian juga mulai tertawa ketika mereka melihat rasa malu Jiang Yao. Kau sedang berkomplot melawan aku. Jiang Yao mengepalkan tangannya, marah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tidak perlu memilih hari. Lu Chen membalas, membuat Jiang Yao marah dan tidak bisa tenang. Final kompetisi Women dimulai sekarang. Ketika ketua hakim melihat Jiang Yao hendak melarikan diri dan menyerang, dia tahu bahwa perkelahian akan segera terjadi dan segera membuat pengumuman. 157 bab 157 dia bukan dia. Lu Chen, jangan mengandalkan Zhu Fei Chen. Dia tidak bisa melindungimu. Kamu sudah mati. Jiang Yao menggeram, mengayunkan tinjunya, dan memukul Lu Chen tanpa ampun. Pukulan itu, dengan kekuatan lebih dari 6 juta pon, menyebabkan ruang bergetar dan udara berdengung, seolah-olah hendak menghancurkan Lu Chen menjadi roti daging. Tidak pasti siapa yang akan mati. Lu Chen tahu bahwa pukulan Jiang Yao sangat kuat, jadi dia tidak berani meremehkan musuh dan segera menggunakan jari matahari api untuk melawan. Ledakan, kekuatan jari dan tinju saling bertabrakan, menimbulkan suara ledakan keras yang menggemparkan seluruh penonton. Setelah bunyi dentuman keras itu, kekuatan tinjunya runtuh, tetapi kekuatan jari masih tersisa dan melesat lurus ke arah Jiang Yao. Tinju Xuan Beng, melihat dirinya terkena jari, Jiang Yao tiba-tiba berteriak keras, auranya meledak. Energi sejatinya meledak, keterampilan bertarungnya digunakan, dan dia melayangkan pukulan lain. Ledakan, terdengar suara keras lainnya yang mengguncang langit. Jari matahari api hancur, tinju Xuan Beng hancur. Akibat dari tabrakan kedua kekuatan itu bagaikan gelombang energi yang bergulung-gulung dan besar, yang memecah arena dan menyapu ke segala arah. Suara mendesing, dua sosok bergegas keluar satu demi satu, dan dalam sekejap mata mereka berlari ke tepi ring. Masing-masing dari mereka melepaskan energi batin mereka dan membentuk perisai pelindung yang besar pada saat yang bersamaan. Perisai pelindung besar menutupi seluruh arena, mencegah gelombang udara menyebar lebih jauh dan mengunci energi akibatnya di dalam perisai. Jika tidak, dampak yang sangat merusak akan menyebar, dan banyak orang akan menderita di tempat kejadian. Dua orang yang mengambil tindakan adalah Zhu Fei Chen dan guru besar Zhou. Akan tetapi, kedua lelaki itu menyimpan dendam satu sama lain, saling melotot dan meniup jenggot mereka. Di atas panggung, ada dua orang yang juga menyimpan dendam satu sama lain, tetapi mereka saling menatap dengan dingin, siap untuk bergerak. Di bawah ring, jutaan penonton ketakutan oleh dahsyatnya dampak kejadian itu dan masih dalam keadaan syok. Pada saat yang sama, banyak orang terkejut dengan kemampuan bertarung Lu Chen yang kuat. Apakah ini pemuda yang baru saja keluar dari pengasingannya setelah berlatih sebelum pertempuran dan hanya berada di tingkat ketiga alam transformasi spiritual? Hanya dengan satu jari saja, dia bisa meledakkan seluruh cincin. Hanya dengan satu jari, Jiang Yao yang berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-9 dipukuli hingga sangat menderita. Apakah ini masih kekuatan tempur tingkat ketiga alam transformasi spiritual? Tidak mungkin, bagaimana kekuatan jarimu bisa sekuat itu? Wajah Jiang Yao menjadi pucat, dan dia menatap Lu Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Lu Chen menghancurkan arena dengan satu jari, yang terlihat sangat keren bagi orang luar, tetapi dia tidak menganggapnya masalah besar karena dia juga bisa meledakkan arena dengan satu pukulan. Namun, jari yang digunakan Lu Chen untuk melakukan serangan balik tadi menyebabkan ruang sedikit terdistorsi, dengan kekuatan setidaknya lebih dari 7 juta pound, yang secara langsung menghancurkan pukulan pertamanya. Jika dia tidak melancarkan pukulan lain tepat waktu untuk menghilangkan kekuatan jari itu, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tentu saja berat, kalau tidak bagaimana aku bisa membunuhmu. Lu Chen mengangkat jari telunjuknya, mengarahkannya ke Jiang Yao, dan menusuknya, penuh dengan provokasi. Aku tidak percaya kalau masing-masing jarimu bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Jiang Yao menggertakkan giginya, melepaskan auranya, dan mengedarkan energi sejatinya ke seluruh tubuhnya, menyuntikkannya ke tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan dengan hebat. Dia tahu dia tidak akan kalah. Grandmaster Zhou menggunakan terlalu banyak sumber daya untuk melatihnya, memberinya terlalu banyak harta langka, dan bahkan secara pribadi membantunya membuka beberapa titik akupuntur di tubuh manusia. Hanya dalam waktu 3 bulan, ia mencapai tingkat ke-9 alam transformasi spiritual, melampaui rekan-rekannya dalam seni bela diri. Guru besar Zhou memiliki harapan tinggi terhadapnya dan memperlakukannya sebagai orang kepercayaannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen, masa depannya akan berakhir. Guru besar Zhou tidak akan memihak orang yang tidak berguna. Lu Chen hanya menatap Jiang Yao dalam diam tanpa melakukan gerakan apapun, hanya memberi Jiang Yao waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Dia ingin mengalahkan Jiang Yao saat dia berada dalam kondisi puncaknya. Tinju Xuan Beng, Jiang Yao mengerahkan seluruh tenaganya, tiba-tiba berteriak, dan meninju ke depan bagaikan embusan angin. Ini adalah serangan penuh kekuatan Jiang Yao. Kekuatan pukulannya mencapai 6,8 juta kilogram, yang melampaui jangkauan tingkat ke-9 alam transformasi roh dan dapat menyapu bersih mereka yang berada di tingkat yang sama.
Jari matahari berapi-api. Lu Chen juga berteriak keras dan menunjuk dengan sekuat tenaga. Dengan dorongan satu jari, kekuatannya melampaui 7,2 juta pon, mengalahkan semua orang yang berada di tingkat ke-9 alam transformasi spiritual. Kemanapun kekuatan jari itu bergerak, ruang bergetar hebat, lalu berputar sedikit, bagaikan jari yang mencabut kehidupan dari jurang neraka, menindas semua makhluk hidup. Ledakan, kekuatan jari dan tinju saling bertabrakan, sehingga menimbulkan suara keras. Kekuatan tinju itu runtuh. Kekuatan jari runtuh. Akibat dari kedua kekuatan itu meledak, diblokir oleh perisai pelindung, lalu memantul kembali dan menimbulkan malapetaka di ring. Jiang Yao tidak terkena kekuatan jari itu, tetapi terpental. Dia jatuh ke tepi ring dan memuntahkan seteguk darah. Lu Chen juga terlempar mundur beberapa langkah akibat kekuatan pukulan itu, tetapi setelah dia menenangkan kakinya, dia tidak mengalami reaksi negatif apapun. Lu Chen selalu bugar secara fisik dan memiliki tubuh yang kuat, sehingga dia tidak mudah terluka karena guncangan. Namun, kekuatan Jiang Yao berada di luar dugaan Lu Chen. Ketika Lu Chen mengarahkan jarinya tadi, dia tidak menahan diri dan bersiap untuk membunuh Jiang Yao. Tanpa diduga, kekuatan pukulan Jiang Yao juga mencapai 6,8 juta pound, meskipun lebih rendah dari kekuatan jari Lu Chen, tetapi tidak jauh lebih rendah. Lu Chen mengalahkan Jiang Yao dengan satu jari, tetapi pada dasarnya mustahil untuk membunuh Jiang Yao dengan satu jari. Sekarang, Lu Chen tidak berani mendekati Jiang Yao, karena dia mengkhawatirkan satu hal, mata Jiang Yao berkedip-kedip dan dia menunjukkan tanda-tanda ingin melarikan diri. Jiang Yao bukanlah orang yang tangguh. Dia seorang oportunis dan cukup takut mati. Seorang pengecut yang rela bersembunyi di balik celananya, pasti akan lari menyelamatkan diri saat keadaan semakin buruk. Begitu Jiang Yao lolos ke udara, Lu Chen tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Karena keterbatasan di wilayahnya, Lu Chen tidak dapat terbang setinggi itu. Lu Chen tengah memikirkan cara untuk mengelabui Jiang Yao agar datang sehingga mereka bisa bertarung lagi. Pada saat ini, Guru Besar Zhou tiba-tiba berkata, "Jiang Yao, tunjukkan pasukanmu." Mata Lu Chen berbinar dan dia diam-diam senang. Dia baru saja tertidur dan seseorang membawakannya bantal. Benar saja, Jiang Yao ragu-ragu sejenak, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu bersinar dan tajam, itu adalah senjata kelas atas. Kontes senjata, Lu Chen mencibir dan memegang pisau besar di tangannya. Jiang Yao cukup kuat, dan dia memiliki senjata di tangannya, sehingga dia dapat memotong kekuatan jari Yan Yang dan menyerang secara langsung. Tentu saja Lu Chen tidak akan cukup bodoh untuk menggunakan hanya satu jari untuk bertarung melawan prajurit orang lain. Lu Chen Xing ini benar-benar memaksa Jiang Yao Liang untuk bertarung. Final ini semakin seru. Prajurit Lu Chen sedikit berbeda. Mereka merasa jauh lebih baik daripada prajurit Jiang Yao. Seorang spiritual transformation realm tingkat 9 dipukuli hingga mencapai kondisi ini oleh seorang spiritual transformation realm tingkat ketiga. Sungguh memalukan. Melihat cara mereka bertarung sampai mati, sepertinya mereka menyimpan dendam satu sama lain. Dalam pertarungan hidup dan mati, berusahalah sekuat tenaga. Orang-orang dengan alam yang lebih rendah akan tetap menderita. Banyak orang membicarakannya di tempat kejadian, beberapa menganggap Jiang Yao memalukan, dan beberapa tidak optimis tentang Lu Chen. Bagaimanapun juga, kemampuan bertarung Lu Chen yang dahsyat telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Zhu Feichen menatap Lu Chen dengan mata membara dan terus menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tidak heran leluhur sangat menghargai Lu Chen. Ternyata kemampuan bertarung Lu Chen sangat tidak normal sehingga dia benar-benar memiliki modal untuk dihargai. Sebelumnya, dia selalu siap menyelamatkan orang, tetapi tampaknya tidak perlu lagi. Meskipun sang leluhur diam-diam melindunginya, ia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Ia harus berusaha keras untuk tampil. Ming Hao dan Xinyu membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Bahkan Putri Ming Yue yang ceroboh mulai menganggap serius persaingan Lu Chen dan bahkan sedikit khawatir tentang Lu Chen. Lagi pula, penggunaan senjata oleh kedua belah pihak berarti pertarungan antara hidup dan mati. Namun, kultivasi Lu Chen lebih rendah dari lawannya, dan dia selalu dalam posisi yang kurang menguntungkan. Begitu mereka bertarung, situasinya akan sangat berbahaya. Postur bertarung Lu Chen ini sangat mirip dengan raja dan muda, tapi sangat disayangkan dia bukan dia. 158 bab 158, memutus dendam. Jiang Yao perlahan mengangkat pedangnya, menyuntikkan energi sejatinya ke dalam pedang, dan energi pedang pun membubung ke langit. Lu Chen berdiri dengan pedang di tubuhnya, menatap Jiang Yao dengan ekspresi serius. Jiang Yao pasti memiliki keterampilan tempur yang berhubungan dengan pedang, dan dia memiliki senjata tempur kelas atas di tangannya, yang hanya satu tingkat lebih rendah dari senjata spiritual. Kekuatan pedang itu jelas tidak lebih lemah dari kekuatan tinju dan kaki. Saat pedang diayunkan, kekuatan pedang tersebut dapat mencapai 7 juta kilogram, yang cukup untuk membelah gunung dan merobohkan puncak gunung. Kekuatan pedang sekuat itu dapat dengan mudah memotong jari kedua Yan Yang, dan jurus petir dua bukanlah tandingannya.
Tidak diragukan lagi bahwa kartu truf terbesar harus diungkapkan, Zantian. Lu Chen juga tidak tahu sejauh mana dia bisa menggunakan Zantian dengan tingkat kultivasinya saat ini. Pokoknya, begitu Zantian muncul, tubuhnya akan dilubangi. Jika dia gagal membunuh Jiang Yao, dia akan mati. Ini pertaruhan besar. Taruhannya adalah nyawa dan harta benda Anda. Namun Lu Chen tidak punya jalan keluar dan tidak pernah takut dengan pertaruhan besar, jadi hidupnya bergantung pada Zantian. Lu Chen, tentu saja kamu dibuat tidak berguna oleh Zhou Ruoxue. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Jiang Yao mengarahkan pedangnya ke arah Lu Chen dan berkata sambil menggertakkan gigi. Ketika Jiang Yao memikirkan Zhou Ruoxue, kemarahan muncul di hatinya. Zhou Ruoxue adalah wanitanya, dan Lu Chen membunuh wanitanya. Kebencian macam apa ini? Di dunia ini, banyak orang meninggal setiap hari. Kenapa kamu tidak mati saja? Pada saat yang sama, Lu Chen mengarahkan pisau ke arah Jiang Yao dan membalas. Kau masuk neraka. Jiang Yao sangat marah dan ingin membunuh. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas Lu Chen dengan ganas. Zantian, Lu Chen mengangkat pedangnya tinggi, cahaya yang menyilaukan muncul, energi pedang membumbung tinggi ke langit, dan momentumnya seperti pelangi, seolah-olah dewa pedang telah turun. Dengan tebasan pedang, awan hancur, menyebabkan ruang bergetar dan bumi bergetar. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya terdistorsi, bilahnya menekan ribuan gunung, seakan mengabaikan semua sisi tajam di dunia. Wah! Para prajurit spiritual dan prajurit tempur saling beradu, sehingga terjadilah ledakan dahsyat yang menggema di angkasa dan memekakkan telinga. Bilahnya menghancurkan ujung pedang dan terus menebas. Senjata di tangan Jiang Yao hancur, buku-buku jarinya retak, dan lengannya mati rasa karena syok. Dia ingin melarikan diri tetapi dikunci oleh aura bilah pedang, dan dia merasa ngeri. Begitu bilah pedang itu menghancurkan ujung pedang, dia mencium bau napas kematian. Kekuatan pedang Lu Chen benar-benar menutupi kekuatan pedangnya dan berada di luar imajinasinya. Kekuatan pedang 7 juta jin yang dibanggakannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan pedang Lu Chen dan tidak layak disebut. Bagaimana caranya? Lu Chen hanya berada di alam transformasi spiritual tingkat ketiga, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pedang yang begitu kuat? Lu Chen seorang cabul. Kalau saja aku tahu hal ini akan terjadi, aku seharusnya segera melarikan diri saat aku tidak sebanding dengan jari Lu Chen tadi. Dia sangat menyesal telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Dia teringat pada Guru Zhou, rekan setimnya yang bodoh itu, dan membencinya sampai ke akar-akarnya. Kalau bukan karena guru besar Zhou yang membantu Lu Chen Shen dan menyemangatinya untuk memperlihatkan kekuatan militernya dalam pertempuran yang menentukan, dia tidak akan mengambil risiko dan akan melarikan diri saat itu. Di depan kehidupan, seni bela diri dan masa depan semuanya hanyalah awan. Tidak, melihat pisau yang hendak memotong tubuhnya, Jiang Yao mengeluarkan raungan putus asa. Raungan ini akan menjadi suara terakhirnya di dunia ini. Wah! Bila itu menebas dan memotong Jiang Yao hingga berlumuran darah, tidak meninggalkan jejak sedikit pun di tubuhnya. Ledakan. Setelah pedang itu membunuh Jiang Yao, serangannya belum selesai dan seluruh arena pun hancur berkeping-keping. Akibat energi ledakan itu sangat kuat, mengangkat kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebar dengan cepat seperti riak debu, menerobos perisai pelindung energi sejati yang didirikan oleh Zhu Feichen dan Grandmaster Zhou, dan menyapu keluar arena. Zhu Feichen dan guru besar Zhou tidak pernah menyangka bahwa serangan Lu Chen akan memiliki kekuatan yang tidak biasa, dan mereka tidak siap sama sekali. Ketika perisai pelindung Zenyuan hancur, mereka terkejut. Sebelum mereka dapat membangun kembali perisai pelindung, mereka tersebar akibat dampak yang sangat besar. Pertunjukan seni bela diri yang besar itu lenyap dalam sekejap, dan jutaan orang terkena dampaknya dan terjatuh dari kuda mereka oleh gelombang udara yang besar itu. Tidak apa-apa bagi mereka yang tingkat kultivasinya tinggi, jadi tidak akan ada kerusakan, mereka hanya akan tertutupi oleh tanah. Mereka yang berkultivasi rendah terluka langsung oleh akibatnya, dan beberapa bahkan terluka parah. Dalam sekejap, debu memenuhi udara, menutupi langit dan menghalangi matahari. Seluruh tempat latihan dipenuhi ratapan dan kekacauan. Debu berangsur-angsur mengendap, dan hampir 1 juta orang di tempat kejadian berdiri dengan gemetar, melihat ke arah arena, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub. Cincin itu telah hilang, yang tersisa hanyalah lubang besar yang dalam. Hanya ada satu orang di dalam lubang itu, yang lain telah menjadi abu dan tidak dapat ditemukan. Lu Chen berdiri dengan pedang di tangan, jubah perangnya berkibar-kibar, rambut hitamnya berkibar-kibar, bagaikan dewa pedang yang lahir ke dunia, memandang ke bawah ke dunia. Pada saat itu, banyak sekali orang yang bersorak untuk Lu Chen, dan banyak sekali prajurit muda yang menganggap Lu Chen sebagai idola mereka. Dia hanya berada di level ketiga alam transformasi spiritual, tetapi dia dapat mengerahkan kekuatan yang begitu dahsyat dan membunuh level ke-9 alam transformasi spiritual dengan satu pedang. Bagaimana mungkin kekuatan tempur seperti itu tidak dikagumi? Formasi Yuan Wu menganjurkan penggunaan kekuatan, bangga dengan seni bela diri, dan menghormati yang kuat.
Hebat, dengan kekuatan tempur seperti itu, bagaimana kita bisa malu? Xin Yue menghela nafas, tetapi dia tidak merasa cemburu. Dia masih senang dengan kemampuan bertarung Lu Chen yang kuat. Beberapa bulan yang lalu, Lu Chen masih berada di alam Yuan sejati, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat ketiga alam transformasi spiritual. Peningkatan alamnya lebih cepat dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Chen juga sangat kuat. Bahkan dia tidak yakin bisa menahan pukulan Lu Chen. Faktanya, selama beberapa bulan terakhir, dia telah berlatih dengan tekun dan juga mengonsumsi beberapa harta langka, dan wilayahnya telah membuat kemajuan besar. Dia berhasil menerobos dari puncak tingkat ke-8 alam transformasi roh, dan baru saja menerobos tingkat ke-9 alam transformasi roh dan memasuki alam Yuan dan setengah langkah. Jenderal Kanan dinasti Yongming, seorang master alam setengah langkah Yuan dan, sebenarnya iri pada Lu Chen, yang berada di alam Hualing tingkat ketiga. Dia sendiri merasa agak lucu. Namun, dia tahu dalam hatinya bahwa Lu Chen adalah orang penting yang mendukung Ming Hao, jadi tentu saja semakin kuat dia, semakin baik. Ming Hao, yang berdiri di sampingnya, telah mengabaikan statusnya dan tersenyum lebar kegirangan. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan tempur dan siu tidak tinggi, tetapi dia tidak menyangka Lu Chen akan membalikkan ketiga pandangannya. Ini adalah hal yang baik. Semakin kuat Lu Chen, semakin menguntungkan baginya. Putri Ming Yue bahkan lebih terkejut, dan ekspresi terkejut melintas di matanya yang indah. Bagaimana Lu Chen bisa begitu kuat? Dia melintasi 6 alam kecil dan membunuh seorang master tingkat 9 dari alam transformasi spiritual. Kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga dia bisa menyainginya. Meskipun ia seorang wanita, ia pernah memiliki rekam jejak pertempuran yang gemilang dan telah melintasi 6 wilayah kecil untuk membunuh musuh. 2 tahun lalu, ketika Ming Hao dibunuh, dia melangkah maju dan, dengan tingkat kultivasinya di alam transformasi spiritual tingkat kedua, membunuh pembunuh yang berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-8, menggemparkan seluruh istana. Namun, yang paling mengejutkannya bukanlah kemampuan bertarung Lu Chen, melainkan sikap Lu Chen. Aura mendominasi itu hampir persis sama dengan aura raja dan muda. Mungkinkah Lu Chen adalah raja alkimia muda? Tidak, orang tersebut mungkin terlihat mirip dan memiliki aura yang sama, tetapi jika satu hal hilang, dia bukanlah Dan King muda itu. Jubah Dan King, Putri Ming Yue sedang melamun ketika tiba-tiba dia melihat Waner di sampingnya tiba-tiba berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arah yang dituju Waner adalah lubang besar tempat Lu Chen berada. Tidak banyak orang yang tahu apa yang ingin dilakukan Waner. Hanya Waner yang tahu bahwa Tuan Muda telah menggunakan jurus pamungkasnya, yang menguras habis seluruh tubuhnya. Dia sekarang lemah dan sangat membutuhkan sihir suci pohon dewa untuk pulih. Namun, dia terlalu jauh dari Lu Chen, dan seni suci pohon ilahinya masih pada level rendah, di luar jangkauan kemampuannya untuk melakukannya. Dia harus berlari lebih dekat untuk memasok vitalitas kepada Lu Chen. 159 bab 159 Aku dibunuh olehmu. Lu Chen mengambil pisau besar itu, wajahnya pucat, dadanya naik turun, dan dia terengah-engah. Satu tangan terus mengeluarkan pil energi spiritual berpola 3 dan memasukkannya ke dalam mulutnya, seolah-olah dia sedang memakan pil energi spiritual itu seperti makanan. Ini sudah level ketiga dari alam transformasi spiritual. Saat Zantian muncul, dia masih menguras habis esensi sejatinya, kekuatan fisik, dan semua energinya. Aku ingin tahu tingkatan alam apa yang harus dicapai seseorang untuk dapat menahan serangan Zantian. Lu Chen tidak dapat menebak atau membayangkannya. Faktanya, kali ini ketika Zantian digunakan, kemampuan menahan melahap telah berubah secara signifikan. Dulu ketika dia mengayunkan pedang, bukan saja tubuhnya akan berlubang, tetapi dia juga akan tertarik berlebihan, seluruh tubuhnya hampir tidak dapat berdiri dan akan gemetar. Tapi kini, wilayahku telah mencapai tingkat lebih tinggi, dan aku masih terkuras, tetapi tidak sampai kehabisan tenaga. Meski dia lemah dan memiliki sedikit kekuatan bertarung, dia tidak memiliki masalah dalam membawa pedang dan berjalan. Namun, permintaan untuk mengonsumsi pil energi spiritual untuk memulihkan esensi sejati telah meningkat. Sebelum mencapai alam transformasi spiritual, setelah meminum sekitar 20 pil, esensi sejati saya hampir pulih. Sekarang tidak berfungsi, kapasitas energi sejati di tingkat ketiga alam transformasi spiritual telah meningkat. Kecuali Anda minum 100 pil, tidak akan ada efek sama sekali. Zantian adalah konsumen biji-bijian besar lainnya. Melihat Lu Chen membawa pisau dan berjalan menuju lubang itu selangkah demi selangkah, Zhu Feichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Zhu Feichen tertawa terbahak-bahak, menatap guru besar Zhou dengan mata menyipit, dan berkata dengan nada sarkastis, Jiang Yao seharusnya sudah lama meninggal di kota Suangmu. Orang itu penuh dengan niat jahat. Dia akan menjadi malapetaka jika dia tetap tinggal di dunia ini. Zhu Laogui, apa yang ingin kamu katakan? Wajah guru besar Zhou tiba-tiba berubah muram. Jiang Yao adalah bencana, jadi siapa dia?
Membudidayakan momok yang paling besar dari momok. Jiang Yao dilatih olehnya dan dia bersiap untuk menggunakannya kembali. Sekarang Jiang Yao telah meninggal, investasinya menjadi sia-sia dan ia telah menderita kerugian besar. Dia bahkan belum melunasi hutangnya pada Lu Chen, namun Zhu Feichen sudah mengejeknya di muka umum, hal ini benar-benar membuatnya geram. Tuan Zhou, Anda tahu apa yang saya maksud. Pertarungan hidup dan mati ini sebenarnya untuk wajah kita. Sekarang wajah saya baik-baik saja, tetapi wajah Anda terkena pukulan keras. Bukankah rasanya menyenangkan? Zhu Feichen tertawa terbahak-bahak. Zhu Feichen, kamu. Guru besar Zhou sangat marah hingga dia bahkan tergagap ketika berbicara. Tuan Zhou, jadilah guru besarmu sendiri dan berhentilah melakukan semua hal ini, atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu meninggal. Zhu Feichen mendengus dengan jijik. Meskipun kemampuan bertarungnya sedikit lebih rendah dari Grandmaster Zhou. Ada awan putih di atas langit biru, dan leluhur bersembunyi di dalamnya. Dengan leluhur yang melindungiku, apa yang perlu ditakutkan? Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memprovokasi guru besar Zhou dan memaksanya untuk bertindak. Jika dia kalah, leluhur tua itu akan turun dari langit dan menamparkan guru besar Zhou sampai mati dengan satu tamparan. Dengan meninggalnya guru besar Zhou, pangeran tertua kehilangan pendukung terkuatnya dan kekuasaannya pun merosot. Saat itu, sudah dekat bagi pangeran keempat Ming Hao untuk naik tahta. Perhitungan Zhu Feichen bekerja dengan sangat baik, dan dia telah memperhitungkan semua aspek, kecuali satu hal yang terlewatkan olehnya. Tidak ada leluhur di atas, hanya Lu Chen yang menipunya. Zhu Feichen, pergilah ke neraka. Guru besar Zhou tidak tahan lagi dan menamparkan Zhu Feichen dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu ditampar dengan kekuatan seberat 1000 gunung. Aliran udara bergolak dalam radius 10 kaki. Kemanapun ia pergi, ruang itu terdistorsi dan pasir serta batu berubah menjadi debu. Inilah kekuatan mengerikan seorang ahli alam Yuandan. Zhu Feichen telah mengantisipasi gerakan ini dan tidak menerima langsung serangan telapak tangan guru Zhou, karena takut akibat pertarungan tersebut akan melukai orang yang tidak bersalah, jadi dia melompat dari tanah dan menghindari serangan itu. Grandmaster Zhou tidak menamparkan apapun dengan telapak tangannya, dan saat kekuatan dilepaskan, ruang dalam radius 10 kaki mulai berdengung, mengguncang orang-orang hingga membuat hati mereka bergetar. Zhu Feichen, aku tidak akan berhenti sampai aku mengalahkanmu sampai mati hari ini. Tuan Zhou sangat marah. Dia terbang ke udara dan mengejar Zhu Feichen. Faktanya, guru besar Zhou telah bertarung dengan Zhu Feichen beberapa kali. Meskipun dia sedikit lebih baik, dia tidak pernah membunuh Zhu Feichen. Bagaimanapun, Zhu Feichen adalah pemimpin sekte cabang Xuantian, salah satu cabang sekte cabang Xuantian. Jika Zhu Feichen terbunuh, guru besar Zhou tidak akan mampu menahan amarah sekte cabang Xuantian. Belum lagi, ada juga sekte Xuantian Dao di atas sekte cabang Xuantian. Oleh karena itu, guru besar Zhou lebih suka bertarung dengan Zhu Feichen secara diam-diam daripada bersaing dengannya secara terang-terangan. Dia menghabiskan begitu banyak uang dan akhirnya melatih Jiang Yao, hanya untuk menggunakan Jiang Yao untuk membunuh Lu Chen, yang menjadi incaran Zhu Feichen, untuk menamparkan wajah Zhu Feichen dan memperingatkan Zhu Feichen bahwa sebaiknya dia tidak mendukung Ming Hao lagi, jika tidak akan ada lebih banyak masalah. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ditampar. Jiang Yao, seorang jenius seni bela diri di tingkat ke-9 alam transformasi spiritual, sebenarnya dibunuh oleh Lu Chen, yang berada di tingkat ketiga alam transformasi spiritual. Itu benar-benar cerita hantu. Zhu Feichen memanfaatkannya dan menertawakannya di depan umum, yang membuatnya semakin marah dan dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Aku tidak bisa menghilangkan amarahku kecuali aku membunuh Zhu Feichen. Dan Lu Chen itu, bunuh mereka bersama-sama. Kita akan bicarakan tentang kemarahan cabang Xuantian nanti. Paling buruknya, saya bisa melarikan diri ke Kekaisaran Ruofeng dan bersembunyi di sana, lalu kembali saat pusat perhatian datang. Dari ketinggian di langit, suara pertempuran terdengar, bergema di seluruh angkasa. Zhu Feichen sudah mulai bertarung dengan guru besar Zhou. Pertarungan antara dua ahli Yuandan itu begitu sengit sehingga suasananya gelap dan kacau. Namun, perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada Lu Chen, tetapi telah beralih ke langit dan mendarat pada dua praktisi Yuandan. Guru Zhu, apa gunanya membuat guru besar Zhou marah tanpa alasan? Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa yang sebenarnya Zhu Feichen lakukan? Ini adalah kompetisi seni bela diri, bukan tempat bagi kalian para ahli Yuandan untuk bertarung. Dia bekerja keras untuk membunuh Jiang Yao dan hampir menerima tepuk tangan dari penonton, tetapi Anda merampas semua kejayaannya. Itu sangat tidak adil. Di bawah perawatan sihir pohon Dewa Waner, ia pulih dan berada dalam kondisi prima. Jauh di langit, pertarungan antara Zhu Feichen dan guru besar Zhou menjadi terang benderang, bahkan seluruh langit pun bergetar. Tidak bagus, Master Sekte Zhu bukan tandingan guru besar Zhou dan akan segera kalah. Lu Chen menatap langit tanpa berkedip, dan ketika dia melihat Zhu Feichen dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir.
Zhu Feichen dan Guru Besar Zhou berada pada level yang sama, keduanya berada di alam Yuan dan tingkat pertama. Namun, kekuatan bertarung Guru Besar Zhou sangat kuat. Sepasang telapak tangan besinya menyebabkan ruang terdistorsi, membuat Zhu Feichen tampak sedikit malu. Tiba-tiba, suara Zhu Feichen yang mendesak terdengar di telingaku, "Lu Chen, di mana leluhurnya?" Lu Chen tertegun sejenak, lalu segera tersadar. Ternyata kamu mencoba memprovokasi Guru Besar Zhou untuk mengambil tindakan guna menargetkan leluhur. Ini adalah ide yang bagus, cemerlang, dan hebat. Jika leluhurnya ada di sini, Grandmaster Zhou pasti akan meninggal tanpa tempat pemakaman. Disayangkan, nenek moyang sudah tiada. Lu Chen tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain mengirim pesan kembali. Apa? Hilang? Suara terkejut Zhu Feichen terdengar lagi. Saya memenangkan pertarungan, jadi tentu saja mereka pergi. Lu Chen tidak punya pilihan lain selain menyampaikan pesan dengan cara ini. Kau membunuhku. Kali ini, suara Zhu Feichen terdengar frustrasi dan cemas. Untuk sesaat, Lu Chen tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini semua salahku? Apa hubungannya dengan saya? Anda memulai perang tanpa bertanya apapun. Anda menginginkannya, bukan? Di atas langit, Zhu Feichen terkena beberapa serangan telapak tangan dari Guru Besar Zhou dan tidak dapat melarikan diri. Dia hampir mati. Lu Chen juga cemas dan ingin menggunakan pisau untuk membantu, tetapi dia tidak bisa terbang setinggi itu. Seorang ahli alam Yuan dan dapat terbang ke udara ratusan kaki di atas tanah dan memandang ke bawah ke arah orang-orang biasa. Dia hanya berada di tingkat ketiga alam transformasi spiritual, paling tinggi 9 kaki dari atas tanah, jauh di luar jangkauannya. Namun, pada saat itu, sebuah sosok melayang ke udara dan terbang tinggi ke angkasa. Tuan Zhu, silakan turun segera. Saya akan membantu Anda. 160 bab 160, lapar selama 100.000 tahun. Orang yang datang untuk membantu Zhu Feichen adalah Xin Yue. Namun, dia masih berada di alam Yuan dan setengah langkah, tidak mampu terbang 100 kaki dari tanah seperti seorang ahli alam Yuan dan 50 kaki di udara sudah menjadi batasnya, dan dia tidak dapat mengenai Grandmaster Zhou sama sekali. Saat Zhu Feichen melihat seseorang datang menolongnya, ia merasa seperti telah meraih sedotan penyelamat, dan tubuhnya terjatuh dengan cepat, jatuh 50 kaki. Guru Besar Zhou mengejar tanpa henti, dengan momentum yang luar biasa dan niat membunuh yang kuat. Jika dia tidak membunuh Zhu Feichen hari ini, dia takut mati lemas. Hantu tua Zhu, aku tidak akan mati kecuali aku membunuhmu hari ini. Guru Besar Zhou meraung marah dan menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Kekuatan telapak tangannya seperti gunung yang jatuh ke tanah, merusak ruang. Dia mengunci Zhu Feichen dan menghancurkannya. Terkunci oleh kekuatan telapak tangan, Zhu Feichen tidak berani turun lebih jauh. Dia dengan cepat berbalik dan melawan, menghadapi telapak tangan itu dengan seluruh kekuatannya. Lihatlah pedang itu. Xin Yue melangkah maju dengan pedang di tangannya, dan memenggal kepala Guru Besar Zhou. Pedang itu adalah senjata kelas atas. Pedang itu memiliki bilah tajam dan membawa kekuatan Xin Yue yang dahsyat. Pedang itu dapat memotong esensi sejati dan memotong gunung. Xin Yue, kamu mencari kematian. Ketika Guru Besar Zhou melihat Xin Yue berani menimbulkan masalah, dia menjadi murka. Seketika, Guru Besar Zhou menepukkan telapak tangan kirinya ke arah Xin Yue, sedangkan telapak tangan kanannya terus menepuk ke arah Zhu Feichen, menyerang dua orang sekaligus. Wah, ledakan! Serangan ketiga orang itu bertabrakan hampir bersamaan, dan dua ledakan terdengar di udara. Cahaya pedang itu hancur oleh telapak tangan Guru Besar Zhou, dan Xin Yue juga terhempas oleh kekuatan mengerikan Guru Besar Zhou. Tulang tangannya patah dan aliran darah menyembur keluar di udara. Dia terluka parah. Xin Yue memiliki sebagian kekuatan yang sama dengan Guru Besar Zhou, sehingga Zhu Feichen memperoleh banyak keuntungan dalam pertarungan telapak tangan dengan Guru Besar Zhou. Telapak tangan kanan Guru Besar Zhou tidak cukup kuat, dan dia terlempar tinggi ke langit oleh telapak tangan Zhu Feichen. Darahnya juga terguncang hebat hingga dia hampir muntah darah. Walaupun Zhu Feichen menjatuhkan Guru Besar Zhou dengan satu telapak tangan, ia juga ditekan ke udara oleh kekuatan telapak tangan Guru Besar Zhou dan menghantam tanah seperti sambaran petir. Zhu Feichen berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan momentum ke bawah dan hanya berhenti sekitar 5 atau 6 kaki dari tanah. Bahkan setelah turun ke ketinggian rendah, krisis Zhu Feichen belum berakhir, dan dia menjadi sasaran lagi. Grandmaster Zhou menukik turun dari langit, dan telapak tangannya yang besar, bagaikan gunung yang menekan di atas kepala seseorang, langsung menghantam Zhu Feichen di bawah. Tuan Zhou, jika kamu berani membunuhku, cabang Xuantian tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Zhu Feichen terkejut, marah, dan menyesal. Jika dia tahu bahwa leluhurnya telah tiada, dia tidak akan pernah berani memaksa Guru Besar Zhou untuk mati. Sekarang, Tuan Zhou benar-benar marah dan dia tidak bisa melarikan diri. Cabang Xuantian berada jutaan mil jauhnya dari sini. Saat mereka tahu kematianmu, rumput di kuburanmu sudah setinggi beberapa kaki.
Guru besar Zhou terus meningkatkan kekuatan telapak tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Hantu tua Zhu, aku akan membunuhmu, membantu pangeran tertua naik tahta, dan kemudian melarikan diri jauh-jauh. Bahkan sekte cabang Xuantian tidak akan dapat menemukanku. Tuan Zhou, Anda tidak akan bisa hidup muda bahkan jika saya meninggal." Zhu Feichen tahu tidak ada jalan mundur, maka dia menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya, menyuntikkannya ke tangan kanannya, dan berusaha sekuat tenaga menahan serangan telapak tangan itu, bertarung mati-matian dengan Grandmaster Zhou. Jutaan penonton di lokasi kejadian tiba-tiba menjadi gelisah dan segera mundur karena takut terkena dampak sisa pertempuran. Pertarungan yang menentukan antara dua kekuatan besar di ranah Yuandan adalah pertarungan telapak tangan di ketinggian rendah. Akibat ledakan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan semua orang. Tiba-tiba sebuah sosok melayang ke udara dan melesat menuju ke arah di mana guru besar Zhou sedang menukik turun. Pria itu memegang pedang berwarna merah muda di tangannya dan melompat setinggi 9 kaki. Itu adalah Lu Chen. Lu Chen mundur dengan cepat, "Ini bukan pertarunganmu." Zhu Feichen terkejut, dia bisa saja mati, tetapi Lu Chen tidak. "Lu Chen, kamu benar-benar tidak bisa melakukan itu. Sudah berakhir, bagaimana mungkin dia bisa menandingi guru besar Zhou?" Ming Hao, Miao Yan, Bai Ningxuang dan yang lainnya semuanya sangat cemas. Kemampuan bertarung guru besar Zhou terlihat jelas oleh semua orang. Bahkan Zhu Feichen pun dalam bahaya, jadi mengapa Lu Chen malah maju? Bukankah itu mengantarkan makanan ke guru besar Zhou? "Tuan Lu, segera kembali." Wajah cantik Putri Mingyue juga berubah warna. Dia menendang kaki kanannya dan terbang menjauh, mencoba menarik Lu Chen kembali. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh, dan Putri Mingyue tidak dapat mencapai medan perang dalam waktu singkat. Lu Chen tidak menanggapi siapapun, tetapi wajahnya serius. Dia mengangkat pisau besar itu dengan kedua tangannya. Sinar cahaya yang terang menerangi langit dan bumi, dan energi pedang yang mengerikan menghancurkan awan. "Kau datang tepat waktu, bocah kecil. Aku akan membunuhmu setelah aku membunuh Zhu Feichen." Guru besar Zhou tersenyum muram, mengabaikan Lu Chen, dan terus memukul Zhu Feichen dengan seluruh kekuatannya. Lu Chen hanya berada di level ketiga alam transformasi roh. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, kekuatannya terbatas. Sangat sulit baginya untuk membunuh Jiang Yao, yang sama sekali tidak dapat mengancamnya. Sasarannya adalah Zhu Feichen. Dia menembak Zhu Feichen hingga mati. Lu Chen tertawa. "Zhan Tian." Lu Chen mengerahkan segenap tenaganya, menguras habis tenaganya, mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya, dan memenggal kepala guru besar Zhou hanya dengan satu pukulan. Saat pedang itu ditebas, langit dan bumi berubah warna, udara membeku, bagaikan pedang dari neraka, datang untuk merenggut nyawa. Kemanapun bilah pedang itu lewat, ruang menjadi terdistorsi, kekuatan bilah pedang itu seberat gunung, dan tampaknya mampu membelah langit. Pada saat itu, guru besar Zhou merasakan ancaman dari bilah pedang itu, wajahnya berubah drastis, namun sudah terlambat untuk menghentikannya, sehingga dia hanya bisa dengan cepat melepaskan satu tangannya untuk melindungi kepalanya. Ledakan, pedang itu menebas lengan guru Zhou dan menimbulkan suara keras. Bilah pedang itu memotong energi sejati pelindung Grandmaster Zhou dan menebas dengan ganas lengan fisik Grandmaster Zhou yang kuat, memotongnya sejauh 3 inci, cukup dalam hingga tulangnya terlihat. "Kamu pantas mati." Guru besar Zhou terkejut dan marah, dan tanpa sadar ingin melawan balik terhadap Lu Chen, tetapi telapak tangan besi Zhu Feichen tiba, dan dia harus melawan balik dengan luka-luka. Ledakan, kedua telapak tangan itu bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Akibat dari tabrakan kedua telapak tangan itu tiba-tiba menyebar di udara, membentuk gelombang udara besar yang menyapu langit. Dalam gelombang udara, dua sosok terbang keluar. Salah satu sosok itu jatuh ke tanah sejauh 100 kaki, sambil menyemburkan darah. Orang itu adalah guru besar Zhou. Guru besar Zhou ditebas oleh Lu Chen, lengannya terluka, kondisinya menurun, dan kekuatannya menurun drastis. Karena tidak mampu menahan serangan telapak tangan Zhu Feichen yang putus asa, dia terjatuh di tempat dan organ dalamnya terluka. Zhu Feichen tidak jauh lebih baik dari guru besar Zhou. Kekuatannya awalnya lebih rendah dari guru besar Zhou. Bahkan jika kondisi guru besar Zhou menurun, kekuatan yang tersisa sudah cukup baginya. Dia juga terluka oleh kekuatan telapak tangan guru besar Zhou. Namun, dia sangat puas dengan hasil pukulan telapak tangan ini. Setidaknya dia dan guru besar Zhou sama-sama terluka. Tentu saja, jika bukan karena pedang Lu Chen, dia tidak akan mampu menahan telapak tangan penghancur dari Grandmaster Zhou. Situasi pertempuran berubah dalam sekejap, membuat Ming Hao dan yang lainnya gembira. Putri Mingyue bergegas ke medan perang, berhenti tiba-tiba, matanya berkilat terkejut, dan menatap pria di depannya. Lu Chen berdiri di udara, memegang pedang Xiaguang di tangannya, jubahnya berkibar tertiup angin, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, matanya seperti bintang, melihat ke bawah, seperti dewa pedang, agung tanpa amarah, memandang ke bawah ke dunia dan membuat orang-orang dari segala arah tunduk kepadanya. Aura dan wajah ini tidak berbeda dengan raja dan muda.
Putri Mingyue menatap Lu Chen, kilatan kegembiraan terlihat di mata indahnya. Dia menjadi sedikit tidak yakin lagi. Apakah Lu Chen adalah raja dan muda? Namun, karakteristik terbesar dari raja dan muda itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki Lu Chen. Jubah raja dan tingkat 9. Saya masih terlalu memikirkannya. Putri Mingyue menundukkan kepalanya dan mendesah, diam-diam menertawakan dirinya sendiri, lalu menatap Lu Chen lagi, hanya untuk menyadari bahwa pemandangan telah berubah. Lu Chen sedang meminum pil, memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya tanpa mengunyahnya. Dia menelannya seperti serigala atau harimau, seolah-olah dia telah lapar selama 100.000 tahun dan memakan pil-pil itu seolah-olah itu adalah makanan. Terlihat begitu menyedihkan, bagaimana dia masih berani memandang rendah dunia. Ini hampir seperti orang tunawisma yang kelaparan. Setelah meminum banyak pil energi spiritual, wajah pucat Lu Chen berangsur-angsur membaik dan dia turun dari udara. Namun, di belakang Lu Chen, berdiri seorang gadis cantik yang sedang membuat segel tangan.